pada tema ya, jadi tidak keluar. Yang pertama, apakah natur itu? Natur kealahan Yesus, natur manusia Yesus. Mengapa Yesus dengan dwi natur? Selanjutnya, bagaimana dwi natur Yesus yang bersatu ya, tanpa dapat bercampur, tak terpisahkan, tetapi dapat dibedakan. Kemudian sejak dan sampai kapan dwi natur Yesus itu? Lalu pada akhirnya apa implikasi logis dan teologis dari dwi natur Yesus itu? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebagai pertanyaan mengarah untuk mengingatkan agar supaya kedua narasumber atau debater tetap ketat berkaitan dengan tema atau topik perdebatan di malam hari ini. Ya, untuk tidak membuang-buang waktu, saya segera masuk pada yang berikut ini, yaitu debat. Total waktu sebagaimana saya sampaikan tadi 50 menit, masing-masing diberikan kesempatan 5 kali dengan durasi waktu 5 menit. Ya, sampai di sini mungkin ada apa yang mau disampaikan oleh kedua narasumber sebelum kita masuk pada debatnya, Pak MYM, Pak Ustadz Suma. Saya nggak ada. Saya nggak ada. Oke. Ya. Baik Pak Ustadz. Demikian juga adanya. Saya sementara ini belum ada ini Pak. Karena kita di pertemuan pertama kemarin itu kan udah banyak hal yang kita putuskan bersama. Sehingga saya rasa kita langsung aja kepada topik. Oke. Baik. Jadi saya ingatkan kembali bahwa topik atau tema pembahasan di malam hari ini adalah dwi natur Kristus. Yesus Allah 100% dan manusia 100%. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Ustadz Suma untuk langsung saja menanggapi ya. Waktu diberikan 5 menit. Waktu akan berjalan setelah Pak Suma mulai berbicara. Dipersilakan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam pada kita semua, Bapak MYM dan juga teman saya, Pak Felix. Tema kita pada malam hari ini terkait dengan Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia. Jadi saya mengatakan seperti malam yang kemarin pada saat kita bertemu, bahwa dari segala sisi analisa rasional, pemahaman ini itu adalah merupakan doktrin dan dogma yang sangat sulit kemudian untuk dicerna oleh akal pikiran. Meski kemudian kami sebagai Muslim itu juga patut mengetahui bahwa doktrin ini itu dihasilkan daripada pemahaman yang memiliki asal, memiliki usul. Apakah itu asalnya dari keinginan orang-orang setelah Yesus atau Yesus sendiri yang mengajarkan inti ajaran ini? Karena saya meminjam kata dari Pak Pendeta MYM yang selalu mengatakan karikatur-karikatur. Justru adanya konsep inilah dengan sendirinya ya, konsep ini menjadikan Yesus itu sebagai karikatur manusia dan sekaligus sebagai karikatur Tuhan. Nah, kalau kemudian karikatur ini dijadikan sebagai dasar pijakan dalam berdialog, apakah pernah Yesus itu mengatakan di dalam Bible bahwa dirinya adalah 100% Tuhan atau dirinya adalah 100% manusia? Saya katakan bahwa itu tidak pernah. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah manusia, hanya seorang utusan. Kemanapun arahnya kemudian karikatur itu ditujukan ke konsili-konsili, itu adalah arena dialog, arena debat, arena sesat menyesatkan antar kelompok dan kelompok lain. Sehingga muncul kemudian karikatur yang kita maksud pada malam hari ini. Nah, oleh karena itulah kemudian, kapan dogma Yesus 100 Tuhan, 100% manusia ini diterapkan kemudian, ditetapkan. Ya, seperti
teman-teman yang pernah belajar seperti Pak MYM tentu adalah orang yang memiliki kepiawaian, keilmuan yang tentu sangat-sangat mumpuni dalam hal ini. Jadi dia tahu kapan ditetapkan Yesus yang manusia itu 100%, kemudian ditambahkan 100% Tuhan. Karena ini tidak berasal dari Yesus. Seperti yang sudah pernah saya katakan, sepeninggal Yesus, orang-orang Kristen itu masih beranggapan bahwa Yesus itu adalah manusia. Keyakinan ini kemudian diyakini oleh umat mayoritas pada saat itu. Namun, muncul kemudian penyimpangan yang dipimpin oleh, mohon maaf saya harus menyebutkan, dipimpin oleh Paulus, yang kemudian menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Menganggap bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, dan kemudian menganggap Paulus itu sebagai rasul. Nah, sekte ini kemudian sangat kecil awalnya. Namun karena ditangani oleh orang yang kemudian dekat dengan penguasa kala itu, maka pendekatan pada poros kekuasaan yang mana pada saat itu para penguasa-penguasa Romawi masih mengikuti paganisme, maka apa yang diajarkan sekte kecil ini menjadi besar, menjadi kuat, dan tersebar kemana-mana. Akhirnya sekte kecil ini yang tadinya minoritas ini mampu mendominasi konsili yang diadakan di tahun 325 dan selanjutnya. Maka kemudian justru kelompok yang tadinya mayoritas yang dipimpin oleh Arius itu dikalahkan. Bahkan mereka diusir dari ruang konsili. Mereka dianggap bahwa mereka adalah bidat. Mereka kemudian mendapatkan hukuman dari kaisar. Dan pahamnya yang benar tersebut malah dianggap sebagai paham sesat yang dianggap membahayakan keutuhan Imperium Romawi pada saat itu. Ini jelas. Oleh karena itulah kemudian ketika hari ini, malam ini, Pendeta MYM mengusung dengan segala kekuatan keilmuan yang dia punya, ya tentu saya hanya merujuk kepada pengajaran Yesus saja, di mana pengajaran Yesus itu ada tersisa di dalam Bible. Jadi jangan menuntut saya untuk kemudian membuat karikatur-karikatur yang dihasilkan oleh konsili. Saya hanya mampu menguraikan apa yang Yesus ajarkan tentang dirinya, apa yang Yesus ajarkan, apa yang murid-muridnya ajarkan tentang Yesus. Saya tidak mampu kemudian berselancar ke konsili-konsili yang kemudian membuat karikatur manusia menjadi Tuhan. Silakan dengan ilmu Anda, silakan dengan ilmu Bapak. Saya tetap akan konsisten bahwa Yesus adalah manusia dan Yesus 100% bukan Tuhan. Demikian. Pak Felix. Iya, Yesus bukan Tuhan, tetapi Yesus adalah manusia. Demikian akhir yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suma. Time-nya sudah disetting. Langsung aja Pak Pendeta MYM, dipersilakan. Ya, baik. Timernya langsung itu. Saya bicara langsung hidup timernya. Ya, baik ya. Jadi saudara-saudara, saya sebetulnya mau interaksi ini ada peningkatan dari Ustadz Suma ya. Tapi di awal saja saya melihat Ustadz Suma ini sudah menggebrak dengan salah kaprah ya. Salah kaprah yang paling jelas malam hari ini, dia tidak memahami ketika saya menggunakan istilah karikatur. Ya, dia tidak memahami apa yang dimaksud dengan karikatur ya. Dan yang menggunakan karikatur itu adalah Suma sebetulnya. Ya, kenapa disebut karikatur? Dia mencoba menjelaskan iman Kristen dengan cara yang salah kaprah ya. Apa itu 100% Allah? Apa itu 100% manusia? Itu dia tidak memahami. Jadi dia menjelaskan 100% Allah, 100% manusia itu dengan cara yang salah kaprah, itu yang kita sebut sebagai karikatur.
Jadi Zuma ini mengkarikatur iman Kristen, lalu kemudian dia mengkritik iman Kristen berdasarkan karikatur itu. Berdasarkan salah pahamnya Zuma itu. Itu yang kita maksud, ya. Makanya saya bilang, coba jelaskan apa yang dimaksud Kristen itu mengenai Yesus 100% Allah, 100% manusia. Zuma tidak ngerti. Coba sekarang saya tantang sekarang. Ini catat ya moderator ya. Saya minta Zuma menjelaskan secara ringkas saja dalam 1-2 menit atau 3 menit. Jelaskan kepada saya apa yang dimaksud Kristen dengan doktrin Dwi Natur Kristus. 100% Allah, 100% manusia. Dia bisa menjelaskan dengan benar apa enggak? Yang dimaksud Kristen ya, bukan yang dimaksud Zuma. Nah, setelah dia memahami apa yang dimaksud Kristen mengenai Dwi Natur Kristus itu 100% Allah, 100% manusia, maka barulah Zuma boleh mengkritik berdasarkan pemahaman Kristen itu. Dia mengkritik iman Kristen, nah itu baru benar. Itu baru Zuma tidak membuat karikatur. Nah, jangankan memahami ini ya, memahami doktrin Kristen tentang Dwi Natur, Zuma malah bicara istilah karikatur yang saya pakai itu dengan cara yang lebih salah kaprah lagi, jadi double salah kaprahnya ini. Dia mulai singgung tadi karikatur yang dibuat itu konsili-konsili katanya. Karikatur yang dibuat di dalam sidang-sidang itu ya. Yang saya maksud dengan karikatur bukan itu. Ya. Yang saya maksud dengan karikatur itu Zuma ini yang membuat karikatur tentang iman Kristen. Misalnya gini Zuma, ya Anda dengarkan saya ini. Kalau tidak mengerti yang saya maksud dengan karikatur. Kalau saya bilang Islam itu percaya 100% bahwa keselamatan itu anugerah Allah saja, bukan amal jasa. Nah, kalau saya bilang begitu, ini saya mengkarikatur iman Islam. Paham enggak? Saya ulang ya. Kalau saya bilang Islam itu adalah iman yang percaya bahwa keselamatan itu 100% anugerah Allah, amal baik manusia itu tidak penting sama sekali. Itu yang dikatakan Islam. Nah, kalau saya berbicara seperti itu, saya mengkarikatur iman Islam. Karena Islam tidak percaya seperti itu. Yang dipercaya Islam itu keselamatan karena amal perbuatan baik. Nah, kamu Zuma mengkarikatur iman Kristen. Kamu belum paham iman Kristen tentang doktrin Dwi Natur Kristus, lalu kamu mengkritik. Yang kamu kritik itu apa? Berarti pikiranmu sendiri tentang iman Kristen. Itu yang kita maksud. Makanya saya minta malam hari ini coba jelaskan apa yang dimaksud Kristen tentang doktrin Dwi Natur. Saya tantang Zuma, dia paham apa enggak? Kalau tidak paham, berarti Zuma tidak tahu apa yang dia kritik. Dia tidak paham apa-apa tentang apa yang dia kritik. Ya, seperti itu. Maka ini tidak akademik, tidak ilmiah. Ya. Jadi 1-2 menit coba jelaskan kepada saya. Bila perlu rujuk kepada Konsili Kalsedon. Ya, mengenai Dwi Natur Kristus. Nanti kalau sudah jelas baru dikritisi. Saya akan berikan tanggapan. Ya, lalu masih ada beberapa detik. Yang terakhir sekali, saya perlu katakan bahwa ketika Zuma masuk ke dalam Alkitab, menafsir Alkitab, ya, lalu mengatakan bahwa Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus adalah Allah, adalah Tuhan, begitu ya. Itu kan tafsiran Zuma. Itu tafsiran Zuma dan orang-orang Islam. Tapi orang Kristen mempunyai tafsiran sendiri. Dan mari kita adu tafsiran kita. Tafsiranmu itu rasional apa tidak? Nah, kita lihat malam hari ini. Apakah tafsiran saya atau tafsiran Zuma yang rasional? Ayo. Baik, waktunya habis. Terima kasih Pak MYM. Ya pemirsa, kedua debater ini masih berkutat pada soal karikatur. Tetapi yang ditanyakan atau dimintakan oleh Pak MYM kepada Pak Ustadz Zuma adalah tolong jelaskan tentang yang dimaksud orang Kristen tentang Dwi Natur Kristus, lalu memberikan tanggapan. Waktu sudah disetting? Ya, Pak Ustadz Zuma akan bicara, waktu pun berjalan. Dipersilakan Pak Ustadz. Oke, makasih. Ya, jadi sekali lagi saya katakan kepada Pak YM yang saya hormati, ya sebagai orang yang pernah belajar, saya tidak mau digiring terhadap apapun itu yang melatar belakangi konsili yang ada. Apakah itu karena keberadaan Antikes,
atau keberadaan kemudian Kaisar Konstantin, Patriark Alexandria, atau Hosius, atau Pitus. Saya nggak mau ke sana, Pak. Saya tidak ingin bermain di karikatur yang Bapak buat. Karena Yesus punya kedudukan pada saat dia datang di atas muka bumi, 100% manusia. Karikatur yang Anda buat kemudian, dia dua natur. Anda lah yang harus menjelaskan itu, lalu kemudian Anda convert terhadap pengajaran Yesus. Saya tidak ingin digiring kepada ajaran Romawi, gak mau saya. Saya hanya ingin menjelaskan tentang ajaran Yesus yang adalah orang Yahudi. Kalau yang dua natur itu adalah tugas Bapak untuk menjelaskan sisi kebenarannya, sisi keilmiannya, sisi akademisnya, sisi logiknya di mana. Jadi saya tidak mau ke sana. Ya, tentang bagaimana kemudian konsili Efesus, Kalsedon, saya nggak mau. Saya tidak mau digiring kepada pemahaman-pemahaman gereja yang dihasilkan atas asas yang awalnya didasari oleh adanya bidat dan membidatkan, sesat dan menyesatkan. Tidak ada benar dan mensesatkan, tapi sesat dan menyesatkan. Patahkan argumen saya itu, Pak. Bahwa konsili melahirkan sebuah stigma pemikiran, ide, gagasan, anak Maria itu adalah Tuhan 100%, manusia 100%, saya katakan itu adalah kesesatan yang nyata. Itu yang Anda harus patahkan. Anda nggak usah nguji saya, bahwa saya harus tahu apa yang melatar belakangi. Pak, saya baca Bible. Saya baca Bible. Kalau Bapak sudah jauh sekali di atas saya, tinggi menjulang langit keilmuannya, turun Pak, turun. Bapak nggak usah menggiring saya, bagaimana kemudian para uskup ya yang diselenggarakan kemudian Kaisar Theodosius II itu pada tahun 431 di konsili Efesus, lalu kemudian 20 tahun setelahnya mengadakan konsili Konseidin. Saya nggak perlu ke sana, aku bilang. Nggak perlu ke sana. Itu hanya bisa Bapak kaji di dalam meja kuliah, bukan di debat lintas agama seperti ini. Lain hal kalau saya dari sekte Kristen yang membantah tentang dua natur Yesus. Tapi saya ini Muslim, Pak, di luar dari keyakinan Bapak yang telah mengatakan dengan jelas bahwa dua natur Yesus itu adalah kesesatan yang nyata. Itu adalah sebuah buah pikiran yang tidak bermakna, yang tidak punya arti sama sekali, bahkan konyol. Kenapa saya katakan konyol? Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Yesus mati. Bagaimana mungkin kemudian Yesus yang mengalami mati, dia adalah 100% Tuhan? Patahkan itu. Jelaskan ke saya. Ada orang mati, kemudian dikatakan dia adalah 100% Tuhan. Sementara Tuhan, di dalam kitab yang Anda tenteng, dikatakan dia adalah kekal. Dia selama-lamanya hidup, tidak pernah mengalami kematian. Sementara Yesus mengalami kematian. Daniel 6 nomor 26 misalnya. Dia adalah Allah yang kekal. Dia Allah yang hidup. Dia kekal untuk selama-lamanya. Berarti dia tidak memiliki sisi 100% manusia. Yesus. Banyak dalil, Pak. Yang mengatakan, mana mayat Yesus? Ya. Kemudian orang-orang datang kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Matius 27 nomor 58 misalnya. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Bagaimana mungkin si mayat bisa menduduki posisi dimensi 100% Tuhan? Jadi kalau Anda hanya membahas konsili-konsili, natur-natur, karikatur-karikatur yang dibuat oleh konsili-konsili itu, bagi saya itu sudah tidak rasional. Jadi jangan habiskan waktu saya untuk membahas hal-hal yang Anda bayar mahal, Anda habiskan waktu untuk kemudian Anda mumet di dalam pemahaman Anda sendiri tentang Yesus. Saya sederhana, Yesus manusia, 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Sementara Tuhan 100% Tuhan dan 100% bukan manusia. Itu yang perlu Bapak patahkan saya. Bapak nggak usah nguji saya tentang itu. Saya bukan mahasiswa, bukan juga kristolog yang sekolah di sekolah teologi. Baik, saya hanya penginjil jalanan. Silakan. Habis. Terima kasih Pak Ustadz Suma. Terima kasih.
Ya, jadi Pak Ustadz Suma mengingatkan bahwa dia adalah seorang Muslim, bukan Kristen. Oleh sebab itu merupakan tanggung jawab Pak MYM untuk mematahkan apa yang dia sampaikan. Yang jelas, dia katakan bahwa dwinatur Yesus adalah suatu kesesatan yang nyata. Benarkah demikian? Yang dipertanyakan adalah rasionalitasnya. Ya, apakah benar bahwa dwinatur Yesus adalah kesesatan yang nyata? Waktu sudah disetting dan untuk itu diberikan 5 menit kepada Pak MYM bicara, waktu pun berjalan. Dipersilakan Pak Pendeta. Ya, baik. Jadi untuk mengkritisi sesuatu itu kan perlu paham dulu. Itu yang saya maksud. Dan Suma tidak paham ini. Ya, dia tidak memahami apa yang saya maksudkan. Anda kalau mengkritisi sesuatu, Anda paham dulu apa yang Anda kritisi. Dan Suma tidak memahami apa-apa yang dia kritisi. Asal bicara. Jelas asal bicara ini. Anda mengkritisi dwinatur Kristus yang mengatakan 100% manusia, 100% Allah. Tapi Anda sendiri tidak bisa menjelaskan itu apa dwinatur Kristus. Apa yang Anda kritisi. Itu omong kosong saja itu. Sama saya kasih contoh tadi. Kalau saya mau mengkritisi Islam, saya paham dulu iman Islam. Kalau saya tidak memahami iman Islam, apanya yang saya kritisi? Nah ini yang saya katakan tidak ilmiah. Zuma punya ide tidak mengenai dwinatur Kristus? Dia bisa menjelaskan tidak itu apa? Kalau dia tidak bisa menjelaskan itu, apa dwinatur Kristus? Kalau dia tidak memahami apa yang dimaksud orang Kristen mengenai dwinatur Kristus, maka dia tidak bisa mengkritisi itu karena dia tidak punya ide tentang itu. Hanya kebodohan yang mengkritisi sesuatu yang tidak diketahui. Hanya orang bodoh yang mengkritisi sesuatu yang tidak diketahui. Ya, jadi kalau kita mengkritisi sesuatu, Anda katakanlah misalnya, mau mengkritisi seorang filsuf tertentu, misalnya Immanuel Kant. Anda mesti baca buku Immanuel Kant. Anda mesti paham pemikiran Immanuel Kant. Setelah Anda paham, baru Anda kritisi. Itu yang saya maksud. Dan Suma di sini tidak paham apa-apa tentang doktrin dwinatur Kristus. Dia tidak paham itu, lalu dia kritik. Saya tadi siang mendengarkan kembali itu debat daripada Dr. Deki dengan Simbolon itu. Siapa namanya itu? Abednego apa siapa? Gordian, ya. Dia begitu banyak bicara, ya. Lalu Dr. Deki bilang, Anda tahu tidak apa yang menjadi indikator daripada apa namanya itu? Ya, mereka bicara tentang Alkitab tadi ya. Tentang bagaimana Alkitab itu cukup ya layak untuk dipercaya, itu apa namanya? Itu teks-teksnya begitu ya. Indikatornya apa? Coba sebutkan kepada saya. Simbolon tidak bisa, ya. Nggak bisa menyebutkan itu. Maka itu artinya apa? Dia mengkritisi apa yang dia tidak tahu. Saya tidak minta Suma untuk masuk Kristen. No, bukan itu. Saya tidak minta Suma untuk belajar iman Kristen supaya dia percaya. Bukan. Tapi kalau dia mau mengkritisi iman Kristen, dia harus belajar iman Kristen supaya dia paham. Setelah dia paham, baru mengkritisi. Nah ini dari bicaranya saja. Tidak ngerti doktrin dwinatur Kristus. Tapi bicara mengkritisi. Apa yang dikritisi? Misalnya tadi dia bilang, Yesus mati. Yesus mati membuktikan bukan Allah. Ini kacau sekali. Anda tidak paham doktrin dwinatur Kristus. Yesus mati kan kemanusiaannya. Kemanusiaan Yesus mati. Doktrin dwinatur Kristus mengatakan 100% manusia. Berarti dalam kemanusiaannya mati. Anda tidak bisa menggunakan apa yang terjadi pada kemanusiaan Yesus yang mati itu. Lalu Anda melompat itu diterapkan kepada kealahan. Ya ini kebodohan. Kalau kemanusiaan Yesus mati, ya kemanusiaan Yesus mati. Tapi kealahan Yesus yang adalah logos ilahi, itu tidak mati. Nah, hal-hal semacam ini muncul karena Suma tidak memahami itu doktrin dwinatur Kristus. Maka saya minta lagi sekarang, Anda harus menjelaskan dulu itu, baru Anda kritisi. Ini umum dalam dunia akademik. Sebelum Anda mengkritisi sesuatu, Anda jelaskan dulu apa yang Anda kritisi. Setelah Anda jelaskan dengan baik, baru Anda kritisi, baru saya dengarkan nanti. Ya, kalau tidak Anda percuma ngomong besar di sini. Anda masuk ke sini ngomong besar untuk apa? Anda mengkritisi apa yang Anda tidak tahu. Tidak ada guna. Ini saya lihat semua debater Islam seperti itu. Mereka mengkritisi apa yang mereka tidak tahu.
Ya, seperti itu. Lalu nanti argumentasinya lompat sana, lompat sini, ya, seperti kutu loncat. Saya tetap meminta Suma jelaskan apa itu doktrin Divinatur yang dipahami Kristen, baru dia kritisi. Setelah itu saya kasih tanggapan. Kalau tidak, berarti dia tidak paham itu doktrin Divinatur Kristus apa. Kalau dia tidak paham, apa yang dia kritisi? Apa yang dia kritisi? Tidak ada yang dia kritisi. Semua argumentasinya tidak relevan. Menjadi tidak relevan karena dia tidak paham apa yang dia kritisi. Saya kalau mau mengkritisi Pak Felix, saya mesti dengarkan pernyataan Pak Felix, saya mesti pahami itu, baru saya kritisi. Kalau saya tidak mendengarkan Pak Felix, tidak memahami pernyataan Pak Felix, apa yang saya kritisi Pak Felix? Apa yang saya kritisi? Tidak ada, tidak relevan. Ya. Iya, waktunya habis. Jadi kalau kita cermati, maka sejauh ini masih menyangkut metodologi ya. Jadi bagaimana memahami substansi pembahasan. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suma, itulah cara beliau untuk mempertahankan pemahamannya atau pengetahuannya mengenai Dwinatur Kristus. Mungkin beliau sampaikan dengan cara yang berbeda. Akan tetapi tantangan dari Bapak Pendeta MYM, ini saya mencatat, kalau Suma tidak paham doktrin Dwinatur Kristus, maka tidak dapat ya memberikan kritik yang diharapkan. Ya seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz Suma? Pak Ustadz Suma akan berbicara dan waktu pun segera berjalan. Dipersilakan Pak Ustadz. Jadi gini Pak MYM, sekiranya anak Maria itu hidup sekarang ini, orang pertama yang mengkritisi Bapak tentang karikatur yang Bapak buat tentang dirinya itu adalah dia. Nah ini yang saya ingin Bapak bahas. Bukan malah meminta saya untuk mengulas mengapa saya mengkritisi. Ini bukan dalam hal mengkritisi atau dikritisin, Pak. Ini dalam ranah Anda menjelaskan, mematahkan argumen saya. Bagaimana mungkin kemudian manusia 100% bisa menjadi Tuhan 100%. Kalau menurut Anda itu salah, tapi pada faktanya apa yang Anda ucapkan tadi selama 5 menit? Kematiannya karena dia adalah manusia. Tapi sebagai logos ilahi, dia tidak mati. Ini kan sudah masuk dalam narasi yang saya bangun. Yang mati adalah manusia. Kalau Anda mengatakan logosnya tidak mati tapi kekal, logosnya di sini apa? Logos itu bukan Yesus. Yesus itu adalah firman. Yesus itu adalah manusia. Logos itu adalah kehendak, ide. Dan Yesus itu bukan ide Tuhan. Tapi dia adalah manusia yang dihasilkan dari ide Tuhan. Anda memang susah kalau menghadapi saya. Karena Bapak menganggap saya adalah mahasiswa. Dan Bapak selalu menganggap diri Bapak itu adalah prof. Tapi sangat disayangkan, Pak. Saya juga belajar gitu loh, Pak. Kalau Anda hanya ingin mengatakan natur, saya ngerti mengenai dua natur Yesus, itu juga sudah dialami masalah ini kepada gereja-gereja lama, Pak. Bukan hanya saat sekarang. Justru karena adanya pertentangan sekte-sekte, itu disebabkan karena adanya Dwinatur Yesus ini. Ya. Pengakuan konsili misalnya, bagaimana kemudian Konstantinopel bukan hanya menyepakati akan Yesus Kristus sebagai Allah yang sungguh-sungguh, namun juga dia menyepakati bahwa Yesus itu benar-benar manusia. Nah ini yang harus Bapak pecahkan. Bagaimana kemudian ada manusia, benar-benar dia adalah Tuhan. Bagaimana kemudian ada mayat, benar-benar dia kekal. Bagaimana kemudian ada esensi yang kekal, tapi dia benar-benar pernah menjadi mayat. Bagaimana kemudian dia berdiri sendiri, sebagaimana yang diterangkan di dalam Yesaya 37, nomor 16 misalnya. Ya Tuhan semesta alam, Tuhan Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkaulah seorang diri yang menciptakan segala kerajaan bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ayub 9 nomor 8, Engkau yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut.
Lalu kemudian diterangkan Yesaya 44:24, demikian juga adanya. Dia seorang diri, dia bukan manusia. Pada saat dia seorang diri, dia bukan manusia, dia bukan anak Maria. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, apa bisa dibalik? Sebelum Maria melahirkan Yesus, bisa enggak doktrin karikatur yang Anda buat itu dinobatkan kepada Yod-Heh-Vav-He yang disembah oleh Abraham? Bahwa Yod-Heh-Vav-He 100% Tuhan, 100% manusia. Boleh enggak? Kan enggak bisa. Oleh karena itulah kemudian karikatur-karikatur yang dibentuk oleh konsili-konsili ini saya tidak mau bahas. Itu cukup Bapak bahas di internal Bapak. Karena kenapa? Di internal Bapak aja cakar-cakaran tentang itu. Yang Anda harus pahami sekarang ini adalah munculnya seorang Suma yang tidak paham menurut Bapak, yang harus paham dulu baru mengkritisi, yang itulah yang harus Bapak selesaikan. Saya tidak perlu mengkritisi apa itu dua natur. Yang saya harapkan dari Bapak itu menjelaskan bagaimana mungkin kemudian dalam waktu yang sama Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Coba. Sementara Tuhan ini adalah yang maha kekal. Sementara Yesus ini tidak kekal. Bagaimana mungkin yang kekal adalah yang tidak kekal, yang tidak kekal adalah yang kekal. Dan satu yang harus Bapak pahami, ya, dua natur ini munculnya di mana, Pak? Bapak ingin menggiring saya ke barat, ke ajaran pagan? Tidak. Saya tetap pada pendirian. Kehadiran saya di sini membela ajaran Yesus. Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan Allah. Yesus mengajarkan dirinya adalah manusia yang taat menyembah hanya kepada Allah. Saya wakilnya untuk mewakili Yesus. Bapak mewakili gereja. Saya mewakili Yesus. Sekarang patahkan argumen saya bahwa tidak mungkin kemudian Yesus yang manusia itu adalah 100% Tuhan. Silakan. Suma mengatakan bahwa dia mewakili Yesus. Ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama, adanya pertentangan dan konsili-konsili yang dilakukan oleh karena problem dwinatur itu. Ya, misalnya saya sebutkan saja konsili Nisea dan konsili Efesus misalnya. Beliau juga mengemukakan beberapa argumentasi biblikal yang pada intinya menegaskan bahwa Yesus itu manusia. Lalu pertanyaan dan tantangan dari Ustadz Suma adalah, mana mungkin manusia 100% lalu menjadi Tuhan 100% pada waktu yang bersamaan. Saya pikir ini soal epistemologi, epistem, bagaimana memahami hal ini, bagaimana pemahaman itu benar. Kalau dikatakan benar, bagaimana argumentasinya bahwa itu benar. Ya, waktu sudah disetting kembali, Bapak MYM akan memberikan tanggapan, waktu pun berjalan. Dipersilakan Pak Pendeta. Ya, Pak Moderator, saya pakai waktu sedikit ya. Sekarang Suma tadi mengatakan itu karikatur yang ada buat, karikatur yang itu gereja-gereja buat mengenai Kristus Yesus katanya begitu ya. Sekarang saya minta Suma jelaskan karikatur itu apa. Saya bicara di sini aja, nanti saya lanjut lagi. Saya minta Suma jelaskan karikatur yang saya buat seperti apa. Jelaskan itu. Biar saya beri bantahan. Waktunya dikasih jalan? Waktunya. Waktunya tidak jalan ini. Ya, jadi Suma harus menjelaskan karikatur apa yang saya buat tentang Kristus, tentang dwinatur Kristus. Itu yang saya minta. Dia bilang karikatur, tidak apa-apa. Silakan aja dia bilang karikatur. Sekarang jelaskan karikatur itu. Ya, supaya dia jangan asal bicara saja, ya, mengkritik apa yang dia tidak tahu. Sekarang saya tanya, Suma, Anda mesti gentle ya. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan ini, Anda tidak tahu apa-apa tentang apa yang Anda bilang karikatur ya terhadap dwinatur Kristus yang Anda tuduhkan saya buat atau yang bapak-bapak gereja buat atau yang konsili buat, begitu ya. Nah, Anda mesti jawab ini Suma. Kalau Anda tidak jawab ini, Anda kalah telak.
Anda tidak ngerti apa-apa. Anda ngomong besar, mengkritik apa yang Anda tidak tahu. Mulut besar, mengkritik apa yang Anda tidak tahu. Harus jelaskan kepada saya karikatur apa yang dibuat itu oleh bapak-bapak gereja, oleh konsili Kalsedon, oleh saya. Ya, jelaskan itu nanti. Kalau Anda menjelaskan karikatur apa itu, saya bantah nanti. Ya, saya akan memberikan bantahan-bantahan. Ya, lalu kemudian kelihatan sekali bahwa dia tidak tahu apa-apa. Saya dari awal mengatakan tidak tahu apa-apa. Kalau dia tidak tahu apa-apa yang dia kritik, apanya yang mau diperdebatkan? Kalau mau ilmiah, semua mesti paham apa yang dia kritik. Ya, kalau dia tidak paham apa-apa yang dia kritik, apanya yang mau diperdebatkan? Tidak ada. Ya, jadi tolonglah itu jelaskan dulu apa yang Anda mau kritisi itu apa. Ya. Sekarang dia matikan, bisakah manusia menjadi Tuhan? Yang bilang manusia jadi Tuhan itu siapa? Di dalam doktrin Divinatur apa? Summa. Di konsili apa dikatakan? Atau dalam pernyataan saya di mana mengatakan manusia bisa jadi Tuhan? Itu kan karangan Anda itu. Kita tidak pernah berkata manusia jadi Tuhan. Moderator ingatkan, saya minta moderator bertindak tegas ya. Yang pertama tadi saya minta Summa menjelaskan karikatur apa yang saya buat tentang Divinatur Kristus. Atau yang dibuat oleh bapak-bapak gereja atau konsili Kalsedon mengenai Divinatur Kristus. Dia mesti jelaskan itu. Kalau tidak, dia berarti omong kosong di sini. Karikatur apa? Mesti hadirkan karikatur itu apa? Data-datanya apa? Ya. Lalu yang kedua, kita tidak pernah berkata manusia Yesus jadi Allah. Tidak ada itu dalam doktrin Divinatur Kristus. Itu perkataan Summa. Nah, sekarang juga buktikan di mana dalam konsili Kalsedon bila perlu nanti ya rujuk kepada konsili Kalsedon di mana dikatakan di sana bahwa manusia Yesus jadi Allah atau jadi Tuhan. Tidak ada di sana. Tidak ada sama sekali. Atau konsili Nikea mengenai Tritunggal. Tidak ada di sana. Itu kan karangan Summa. Maka saya sudah bilang, Summa dan orang-orang Islam ini mengkritisi Kristen dengan karangan mereka sendiri. Kita tidak pernah berkata manusia Yesus jadi Allah. Itu karangan Summa. Kita percaya Yesus itu punya dua natur. Manusia ya manusia. Manusia tidak bisa jadi Allah. Allah ya Allah. Tidak bisa jadi manusia. Kealahannya terus dari kekal sampai kekal. Kemanusiaannya ada sejak inkarnasi. Ada dua natur yang berbeda. Yang mati kemanusiaannya, yang yang kekal itu kealahannya. Kita tidak pernah percaya Allah jadi manusia, manusia jadi Allah. Itu kan karangan Summa. Maka tidak nyambung ini. Saya perlu tertawakan argumentasi Summa ini ya. Walaupun besok itu ramai mereka mengatakan Summa menang besar ya, silakan sajalah ya. Tapi orang yang ilmiah dan akademik itu akan tahu siapa yang asal bicara yang tidak pakai rujukan ilmiah dan akademik yang jelas. Itu kan jelas nanti. Ya, jadi dua hal ini saya tanya kepada Summa, karikatur apa? Coba jelaskan dulu. Lalu yang kedua, di mana pernyataan saya atau pernyataan konsili-konsili yang mengatakan manusia Yesus bisa jadi Allah? Ya, di mana? Atau manusia berubah jadi Allah? Atau sebaliknya, Allah berubah jadi manusia? Di mana itu dikatakan? Buktikan, kasih datanya dulu. Kalau tidak, Anda membuat karikatur tentang iman Kristen lalu mengkritisi. Tapi sayangnya Anda mengkritisi pikiran Anda sendiri. Tidak mengkritisi yang dipercaya iman Kristen. Ini kekacauan besar bagi polemikus Islam. Ini kekacauan besar. Makanya saya bilang hadirkan Egy Sujana yang jauh lebih ilmiah. Egy Sujana itu hadirkan. Biar dia akan gambar-gambar logik ya. Kita lihat. Nah, kalau Summa bisa merepresentasikan dan benar Divinatur Kristus, malam hari ini saya mau buktikan itu dan uji logika, dan law of non-contradiction, dan hukum either or, ya, dan hukum identity. Saya buktikan malam hari ini, tidak apa-apa. Tapi representasikan dan benar dulu. Ya, waktunya sudah habis. Ya, saya ingatkan kepada kedua debater agar supaya fokus pada tema, masuk pada substansi, saling sanggah menyanggah terkait dengan substansi ya. Nah, sejauh ini saya melihat masih soal metodologi. Saya pikir kita harus bergeser masuk pada soal yang substansial, tema yang dibahas ya. Memang yang diminta oleh Pak Pendeta MYM kepada Pak Summa adalah harus jelaskan soal karikatur yang Anda maksudkan.
Tentunya Anda sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak. Suaranya hilang itu Pak Felix. Iya, hilang suaranya Pak. Pak Felix. Terlempar kali, kelontar keluar kali. Pak Felix, ada. suaranya Pak. Tetap ada. Tetap ada dia. Pak Felix. Ada kan Pak Felix? Pak Felix ada di room kan? Pak Felix. Loh, malah keluar. Coba naikkan Pak Felix. Pak Felix. Bisa? Oh, udah keluar. Bagaimana ini Ustadz Suma? Ini sudah keluar ini orangnya ini. Kita tunggu Pak, pasti dia masuk mungkin jaringan. Kita tunggu aja dulu sebentar. Ada enggak orangnya? Mungkin enggak ada sih, enggak kelihatan di sini. Atau kita lanjut pakai timer aja. Giliran Anda sekarang kayaknya Ustadz Suma. Kita buang-buang waktu nanti ini sambil nunggu Pak Felix. Oke, baik. Timer, sebentar. Timer siap ya? Ntar disiapkan timernya dulu. Baik, Pak, baik. Ya, silakan Ustadz. Oke, baik. Jadi pernyataan Bapak itu kemudian bahwa terkait dengan karikatur. Saya katakan bahwa ketika kita melihat sisi mendasar daripada apa yang menjadi konsep Kristen, yaitu Yesus sebagai objek sembahan, maka saya katakan bahwa Yesus itu mengajarkan dirinya 100% manusia. Kedudukan yang paling tertinggi yang dimiliki hanya sebagai rasul, utusan. Lalu kemudian muncul karikatur. Apa karikatur itu? Pemahaman yang kemudian dilebih-lebihkan terhadap Yesus. Penggambaran yang kemudian dijadikan sebagai objek pembenaran terhadap iman, di mana Yesus itu sebagai objeknya. Jadi gambar atau penggambaran suatu objek yang konkretnya menjadi dasar, yang mendasari adalah konkret adanya objek tersebut, lalu kemudian dilebih-lebihkan dalam sudut pandang yang kemudian baik itu dibentuk dalam bentukan visualisasi ataupun dalam pemikiran. Itu yang saya maksud karikatur. Jadi adanya pemahaman doktrin atau dogma terhadap orang per orang, terhadap golongan, terhadap objek yang sebenarnya mengajarkan dirinya bukan Tuhan, tetapi Rasul. Lalu kemudian dibuatkan sesuatu penggambaran yang dilebih-lebihkan. Maka muncul kemudian pemahaman Yesus juga 100% Tuhan. Nah, ketika Anda mengatakan, bisakah manusia jadi Tuhan? Saya jelas mengatakan tidak bisa. Tapi Anda sudah menobatkan Yesus itu 100% Tuhan. Berarti, kalau Yesus 100% Tuhan, berarti Tuhan menjadi manusia. Nah, kalau Yesus itu juga adalah Tuhan 100%, berarti Yesus yang manusia ini juga menjadi Tuhan.
Berarti Tuhan menjadi manusia, manusia menjadi Tuhan. Jadinya 200%. Itu yang saya pahami dengan karikatur yang Anda buat. Kalau kemudian Anda mengatakan, Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Tapi faktanya, data demi data yang disuguhkan kemudian gereja, bahwa Tuhan menjadi manusia, itu ada. Dikatakan misalnya firman itu telah menjadi manusia. Logos menjadi manusia. Dan logos ini adalah Theos. Logos ini adalah ilah yang kalian sebut dengan sebutan Allah. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Apa tuh? Tuhan menjadi manusia. Logos menjadi manusia. Berarti yang dihasilkan kemudian dari konsili atau apapun itu, muhtamar-muhtamar yang dibangun oleh gereja pada dasarnya semuanya itu berdasar terhadap karikatur penggambaran terhadap Yesus yang dilebih-lebihkan. Kalau dikatakan Yesus selamanya adalah Allah, di dalam Yohanes 8 nomor 58 misalnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Atau aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 nomor 20 nomor 30, sorry. Itu adalah kemudian pemahaman yang dibantah sendiri oleh Yesus. Bahwa ketika Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada, itu ada yang melatar belakangi pertanyaan itu. Karena kalau dipahami berdasarkan data ini sehingga muncul kemudian karikatur mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, yang 100% Tuhan dan 100% manusia, karena dikatakan Abraham, aku ada sebelum Abraham ada. Faktanya Yesus nggak tahu kapan hari kiamat. Berarti ada yang melatar belakangi sehingga Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Karena Salomo juga mengatakan, aku ada ketika langit belum digariskan. Begitupun juga Yeremia, ada sebelum dia dikandung oleh ibunya. Artinya itu gugur. Keilahian Yesus 100% itu gugur sama sekali. Sekarang yang muncul hanya Yesus 100% manusia. Tidak ada karikatur lain. Jadi kalau saya memahami, ya sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Dan Tuhannya hanya satu. Dia bukan Tuhan. Tuhannya cuma sendiri. Sebagaimana dalil demi dalil yang saya uraikan kepada Bapak di dalam kitab Bapak sendiri. Bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi seorang diri. Tidak ada unsur manusia di sana. Berarti unsur manusia ini muncul belakangan. Kalau unsur manusia ini muncul belakangan dan dikatakan 100% Tuhan, harusnya pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, si manusia anak Maria ini juga ada di sana. Tapi faktanya dia tidak ada. Lalu bagaimana mau dikatakan dia 100% manusia, dia 100% Tuhan? Sekira begitu, Pak. Silakan. Pak Felix mau masuk ya? Waktunya, Oke, waktunya selesai. Saya mohon Silakan, maaf, tadi saya terpental ya. Saya terpental. Akan tetapi saya ada sempat nyimak Ustadz Suma mengutip itu Yohanes 8 ayat 58, ego eimi. Sebelum Abraham jadi aku ada ya, ucapan Yesus. Meski demikian, Pak Ustadz Suma tetap menekankan bahwa Yesus hanya 100% manusia. Pak MYM akan memberikan tanggapan waktu berjalan setelah Pak MYM mulai. Dipersilakan, Pak. Ya, baik. Saya mungkin tanggapi sedikit moderator tadi ya, yang mengatakan belum masuk substansi. Sebetulnya substansi itu, Pak, pertanyaan saya. Karena Zuma menyerang apa yang dia tidak tahu. Ini substansi perdebatan. Kalau dia tidak paham tentang pemahaman saya mengenai doktrin divinatur, dia menyerang udara kosong, bukan menyerang saya. Inilah yang disebut sebagai strawman fallacies ya. Membuat orang-orangan di sawah, lalu digebuk sendiri, lalu merasa menang. Itu Zuma malam ini. Dia sama sekali tidak merepresentasikan divinatur Kristus, baru dia serang. Sebagaimana dipercaya iman Kristen. Ini penting dalam perdebatan, Pak. Ini bukan metodologi, Pak Felix. Ini substansi perdebatan. Dia kalau mau menyerang saya, kan menyerang pernyataan saya, yang dia pahami dan benar. Kalau dia tidak paham, apa yang dia mau serang? Ya, dan bukti-bukti ketidakpemahamannya terhadap doktrin Kristen itu adalah salah satunya. Misalnya ya, dia mengatakan, kalau Yesus itu Allah, dia bilang tadi begini, Allah itu menciptakan seorang diri.
Ya. Waktu Allah menciptakan tidak ada unsur manusia di sana. Kalau memang Yesus itu adalah Allah ya dan manusia 100%, tentu waktu Allah menciptakan ada unsur manusia di sana. Itu argumentasi dia tadi. Nah, ini kan kacau ini. Yang mengatakan kemanusiaan Yesus itu kekal itu tidak ada awal ya. Kekal sama dengan kealahannya itu siapa? Kemanusiaan Yesus itu ditambahkan kemudian. Ini semua dengar apa enggak ya? Atau sibuk Google ya? Jadi kemanusiaan Yesus ditambahkan pada saat inkarnasi. Maka jelas pada saat penciptaan itu tidak ada manusia di sana, tidak ada unsur manusia di sana. Yang ada hanyalah Bapa, Sang Firman, Sang Logos Ilahi, di mana melaluinya Bapa mencipta, dan Roh Kudus. Dan itu nyata dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ya, jadi tidak ada unsur manusia di sana. Nah, ini satu bukti bahwa Suma tidak paham iman Kristen, tapi menyerang apa yang dia tidak paham. Memang kita percaya kemanusiaan Yesus ditambahkan kemudian. Kemanusiaan Yesus itu bukan ada dari kekal sampai kekal. Ditambahkan pada saat inkarnasi, dan sejak inkarnasi, natur Allah dan natur manusia Yesus itu bersatu untuk seterusnya. Ya, tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi. Tidak bercampur, tidak berubah. Ya, seperti itu ya. Jadi Suma tidak paham ini ya. Lalu kemudian singgung-singgung sebelum Abraham ada, aku ada. Before Abraham was born, I am, kata Tuhan Yesus. Itu jelas ayat menyatakan kekekalan Sang Logos dalam natur ilahinya. Itu jelas itu. Yang tidak bisa dicampur adukan dengan kemanusiaannya. Walaupun sejak inkarnasi ada persatuan sedemikian rupa. Tapi jelas ketika Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku ada, itu menyatakan kekekalan keilahiannya sebagai logos ilahi. Natur Allahnya. Ya, dan dengan demikian, di sini hanya membuktikan bahwa Yesus memang Allah. Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ketika Yesus mengampuni dosa. Ya, yang debat yang pertama dulu. Ya, dia katakan bukan Yesus yang mengampuni dosa. Saya katakan kepada semua, buktikan dari ayat itu. Di mana Yesus bukan mengampuni dosa. Itu Yesus yang menyatakan di sana. Mengampuni dosa seseorang yang tak pernah berbuat dosa langsung terhadap Yesus secara manusia. Hanya Allah yang bisa begitu kan? Nah, itu tidak bisa dicampur adukan dengan kemanusiaannya. Nanti kalau kemanusiaannya mati, bisa makan, bisa berjalan-jalan di atas bumi. Ya, seperti itu. Nah, maka begini. Ketika dia membenarkan diri dan mengatakan, Yeremia pun berkata, sebelum dunia dijadikan aku ada. Tidak ada begitu itu. Buktikan, buka ayatnya nanti semua. Lalu kemudian Salomo berkata, aku sudah ada sebelum dunia dijadikan, begitu ya. Itu Salomo bicara tentang hikmat. Dan hikmat itu justru mempersonifikasikan Sang Firman. Karena logos ini adalah hikmat Allah. Firman Allah. Bijaksana Allah. Intelijensia yang menjadi dasar penciptaan segala sesuatu. Jadi hikmat yang dibicarakan Salomo itu, yang ada secara kekal itu, ya, yang ada sebelum dunia dijadikan itu merujuk kepada logos itu. Bukan Salomo itu. Jadi ini cuma tampil ayat Alkitab yang dia tidak paham, gitu ya. Lalu dia tafsir sesuka dia sendiri. Ya, saya sudah bantah ya, tidak masuk akal, nonsens apa argumentasinya. Baik, waktunya habis, sayang sekali. Ya, jadi saya pikir Pak Ustadz Suma sudah menyimak dan memahami apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta MYM. Beliau sudah substansial. Dan Pak Ustadz Suma dengan caranya sendiri juga bagaimana substansial ya. Ya, seperti itu. Ya, kita akan persilakan langsung Pak Ustadz Suma. Waktu bergerak, Pak Ustadz Suma memulai. Dipersilakan, Pak. Oke, makasih. Nah, inilah yang menggelikan. Semakin tinggi ilmu seorang Kristen itu akan semakin jauh jatuhnya itu semakin enak. Bapak mengatakan kemanusiaan Yesus itu ditambahkan. Ini logika apa ini? Tuhan menambahkan pribadi baru terhadap dirinya.
Ini konsep yang Bapak dapat ini dari mana konsepnya? Makanya saya tidak mau digiring kepada konsep konsili-konsili pagan yang Anda bawa itu. Kemanusiaan Yesus itu ditambahkan kemudian. Kalau begitu berarti Yesus yang manusia 100% ini tidak ada pada dirinya 100% Tuhan. Karena ternyata dia adalah ciptaan, Pak. Kenapa saya katakan ciptaan? Baca Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti kalau Anda mengatakan Tuhan menambahkan dirinya pribadi, berarti Tuhan membentuk dirinya menjadi pribadi baru. Ingat kata-kata Bapak yang barusan. Memang enak kalau orang semakin tinggi ilmunya itu semakin enak saya berdialog dengan dia. Saya dengan bahasa awam saya yang dimengerti oleh banyak orang dan Bapak yang bahasanya tinggi akan terjun bebas nantinya. Bapak mengatakan kemanusiaan Yesus itu ditambahkan. Ini apa-apaan ini? Tuhan menambahkan pada dirinya sisi kemanusiaan. Ini konsep dari mana Bapak temukan? Belajar dari mana jauh-jauh? Tapi ternyata yang Bapak bawa ke sini ajaran pagan. Tuhan Yesus, kata Anda, itu adalah sisi kemanusiaan yang ditambahkan berikutnya. Berarti dia dibentuk. Nah, lalu kemudian Anda terpojok lagi dengan Amsal 8. Anda mengatakan itu adalah hikmat, itu bukan Salomo, tapi itu adalah hikmat untuk Yesus. Berarti Bapak pelototin, pasang kacamata, lihat nomor 22. Amsal 8 itu. Berarti benar Yesus adalah ciptaan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama kali dahulu kala. Berarti kalau itu untuk Yesus, berarti Yesus adalah ciptaan. Berarti benar yang saya katakan, tolong jelaskan manusia 100% kok bisa Anda tuhankan, karena dia memiliki konsep karikatur 100% Tuhan juga. Jadi Anda mau menggunakan metode seilmiah apapun, Bapak akan terjun bebas. Selama masih menyembah manusia, selama itu juga setinggi apapun ilmu Bapak akan tersungkur dengan indahnya di hadapan saya. Tapi Anda mengatakan nggak mungkin kemudian kami menuhankan manusia, nggak mungkin kata Anda menuhankan manusia. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu adalah manusia, Yesus itu adalah manusia dan selamanya adalah manusia. Lalu kemudian dia menyatu dengan ilahi. Apa-apaan ini? Manusia menyatu dengan ilahi. Jadi anak Maria kehilangan anak. Karena anaknya sudah menjadi ilahi. Berarti ketika ilahi 100%, manusia 100%, menyatu dia, bukan lagi 100%, Pak. Jadi 200% jadinya. Ini logik apa dipakai? Ilmiah seperti apa yang Anda gunakan? 100 kali 2 berarti 200. Tuhan Anda itu 200. 200 apa namanya Tuhan? 200% pencampuran antara manusia dengan Tuhan. Waduh. Tinggi sekolah Bapak, tapi hanya ini yang Bapak bisa. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus itu kami tidak sembah pada diri kemanusiaannya. Nanti akan saya tanya kepada Bapak, Yesus yang 100% ini, yang pernah menjadi mayat ini, yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya ini, yang tidak ada ketika Tuhan menciptakan ini, kayak mana caranya dia menjadikan dirinya menjadi Tuhan? Tadi Anda menuding saya bahwa semua nggak tahu, itulah berarti semua itu nggak ngerti, nggak ada ilmunya. Berarti nggak paham sama sekali. Berarti yang paham adalah Bapak. Bapak mengatakan kemanusiaan Yesus itu ditambahkan. Lalu kemudian manusia yang ditambahkan ini 100% juga Tuhan. Bagaimana ceritanya? 100% manusia, 100% Tuhan. Sementara sisi kemanusiaannya ini adalah kemanusiaan yang ditambahkan. Kemanusiaan yang dijadikan. Berarti Yesus ini adalah hal baru. Kalau dia hal baru berarti dia ciptaan. Kalau dia ciptaan berarti bukan Tuhan. Jangankan 100%, 0,1% pun tidak. Itu yang Anda harus patahkan. Kalau Anda ingin mengatakan, kamu nggak ngerti dua natur. Yang kami maksud Yesus Tuhan 100%, Yesus Tuhan 100% manusia. Apakah Anda ingin mengakui bahwa Tuhan Anda dua? Anda menuhankan manusia dan menuhankan ilahi? Apakah seperti itu?
Baik, waktunya sudah selesai. Ini kita akan masuk ke yang terakhir ya dari Pak Pendeta MYM. Itu akhir daripada sesi debat. Tapi beberapa hal yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suma, yaitu mengenai natur kemanusiaan Yesus ditambahkan, yang berarti dibentuk. Kemudian soal Amsal 8 ya, oleh Pak Ustadz Suma itu bukan personifikasi hikmat ya, tetapi itu ditujukan kepada Salomo. Apakah demikian? Kemudian manusia Yesus menyatu dengan ilahi. Apakah kemanusiaan Yesus disembah? Kira-kira itu yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suma. Dan pada akhir daripada sesi ini, Pak Pendeta MYM akan memberikan tanggapan yang sifatnya merangkum. Waktu akan berjalan ketika Pak Pendeta MYM berbicara. Dipersilakan Pak Pendeta. Ya, baik. Jadi saya lucu sekali ini ya. Kelihatan sekali Ustadz Suma ini. Ya, maafkan saya ya. Saya bukan menyerang dia ya, tapi kelihatan sekali ini dia sebetulnya sama sekali tidak ilmiah ya. Saya tidak mengatakan tadi pribadi Yesus, kemanusiaan Yesus ditambahkan. Saya tidak sebut istilah pribadi. Orang Kristen itu kalau menggunakan istilah itu sangat ketat dan tidak sembarangan. Saya mengatakan natur manusia Yesus ditambahkan pada saat inkarnasi. Tapi Suma bilang pribadi Yesus, kemanusiaan Yesus ditambahkan, kata MYM katanya. Ini saja sudah membuktikan omong kosong besar. Tidak paham argumentasi orang, omong kosong besar. Natur sama pribadi beda Suma. Makanya belajar konsili Kalsedon dulu, pahami itu baru kritik Kristen. Biar gak asal mangap. Maafkan saya kalau saya keras ini, karena ini sudah karikatur luar biasa dari Suma ini. Ya, konsili Kalsedon mengatakan Yesus hanya ada satu pribadi dengan dua natur yang berbeda, ilahi 100%, manusia 100%, bersatu dalam satu pribadi logos, satu pribadi ya, logos, tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisah, tidak bercampur, tidak berubah. Tidak bercampur, tidak berubah melawan Eutikus yang sesat, dan tidak terbagi, tidak terpisah melawan Nestorian yang juga sesat. Nah, Suma mengatakan tadi, MYM bilang pribadi kemanusiaan Yesus ditambahkan. Nah, ini bukti bahwa Suma tidak paham apa-apa. Bahkan dia tidak mengerti apa yang saya katakan ini. Dia tidak mengerti apa yang saya katakan, ya. Jadi sayang sekali ya. Sayang sekali. Kalau saya pasti misalnya bahas tentang Quran atau Muhammad sekarang, saya pasti mendengarkan argumentasi Suma baik-baik. Setelah saya paham, baru saya kritisi. Tidak mungkin saya asal bicara seperti itu. Jadi harus dibedakan istilah pribadi dengan natur. Ya, jadi terbukti di sini Suma memang itu asal menanggapi saja ya. Omong kosong besar kalau saya boleh katakan. Yang kedua ya, mungkin saya masuk ke Amsal dulu ya. Ya, saya membaca ya, Amsal 8 ayat 22 ya. Dikatakan di sana, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini terjemahan LAI mengatakan demikian. Kami Kristen percaya terjemahan bisa keliru, terjemahan bisa salah bahkan. Dan LAI di sini saya katakan keliru terjemahannya. Ya, kalau dalam versi King James nanti saya merujuk juga kepada bahasa aslinya ya. Kalau dalam versi King James, New King James dikatakan, the Lord possessed me at the beginning of his way, before his works of old. Jadi the Lord possessed me artinya Tuhan memiliki aku. Tuhan memiliki aku. Ya, at the beginning of his ways ya. Jadi istilahnya memiliki ya sebagai permulaan pekerjaannya.
Itu dalam versi LAI ya, tapi kalau di King James ini at the beginning of his ways ya. Tuhan memiliki aku. Ini merujuk kepada sang firman, sang logos itu yang memang berada pada Bapa ya. Sejak semula di dalam kekekalan. Di dalam bahasa aslinya ini ada istilah Kanani Yahweh ya. Kanani YHWH ya. Possessed me Yahweh. Ya, istilah possessed tadi ya. Maka sang logos ini dimiliki oleh Allah itu secara kekal. Ya, dimiliki oleh Allah secara kekal ya, bukan diciptakan. Lalu kemudian tadi dikatakan manusia Yesus itu layak disembah apa tidak? Karena persatuan kemanusiaan Yesus dan kealahannya yang sedemikian rupa di dalam satu pribadi logos yang kita tidak bisa pisah tapi bisa dibedakan dengan jelas. Maka kita menyembah pribadi logos itu yang adalah Allah 100% dan manusia 100%. Ya, jadi kalau kemanusiaan Yesus terinclude ke dalamnya, apa masalahnya? Sudah ada persatuan sedemikian rupa antara natur manusia dan natur kealahan Yesus. Maka menyembah pribadi Yesus yang adalah Allah 100% dan manusia 100% itu dilakukan orang Kristen. Dan itu no problem sama sekali. No problem sama sekali. Ya. Iya, waktunya sudah habis. Dengan berakhirnya tanggapan yang disampaikan oleh Pak Pendeta MYM, maka berakhir pula bagian ya debat itu, dan kita akan segera masuk pada battle round, ronde battle. Ya. Jadi saya ingatkan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta MYM, bahwa orang Kristen menyembah Yesus bukan menyembah manusia saja, tetapi dia menyembah Yesus sebagai 100% Allah, 100% manusia. Pemirsa dan para netizen, kita akan segera masuk pada battle round. Dan untuk itu diberikan waktu total. Wah, saya pikir karena keduanya ini masih, ya saya pikir masih menggebu-gebu ya. Masih juga penasaran. Masih juga mau untuk saling sanggah menanggapi atau tanggap menanggapi dengan total. Maka saya pikir kita berikan waktu 20 menit ya. Tolong di setting 20 menit. Bukan 15, 20 menit. Timingnya tolong di setting ke 20. Bisa? Ke 20 menit ya. Oke, ditampilkan besar. Baik, terima kasih. Ya, saya pikir kedua narasumber nanti saling menahan diri ya, agar supaya pesan atau message yang mau disampaikan bisa diterima dengan baik oleh para pemirsa ataupun netizen. Ya, silakan. Siapa yang memulai? Ketika berbicara, waktu pun bergerak. Dipersilakan 20 menit dari sekarang. Ya, silakan dia menyerang. Saya tidak menyerang, Pak. Saya hanya ingin netizen itu tercerahkan. Kristen ini sebenarnya menyembah berapa Tuhan? Satu Kalau Tuhan. Anda mengatakan menyembah manusia, satu Tuhan. Jangan memframing apapun. Jangan memframing apapun. Kristen menyembah ya, satu Tuhan. Tuhan. Anda satu katanya. Ya. Yang mana? Yesus atau yang manusia 100%? Allah Tritunggal yang satu. Allah Tritunggal yang satu yang di dalam bagaimana dirinya ada tiga pribadi yang berbeda. Sementara Bapa, bagaimana Anda mengatakan satu? Satu manusia, satu bukan manusia. Makanya saya jelaskan, Anda dengar ya. Silakan. Orang Kristen percaya menyembah Allah Tritunggal yang satu, yang di dalam dirinya sendiri ada tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi yang berbeda tapi nggak bisa dipisah, nggak bisa dicerai-beraikan, tapi bisa dibedakan dengan jelas. Dan pribadi kedua, Sang Logos ini, dia mengambil natur manusia 100% pada saat inkarnasi. Sehingga naturnya sekarang adalah Allah 100% dan manusia 100%.
Nah, kalau Anda tanyakan kepada saya, Anda menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Tritunggal. Tidak ada Allah lain selain daripada Allah Tritunggal. Ya. Faktanya tiga. Tiga yang mana? Yesus. Yang tiga mana? Yesus manusia. Yesus manusia. Apakah Bapa itu manusia? Allah itu satu hakikat, tiga pribadi yang berbeda. Hanya ada satu Allah. Tadi Bapak tiga dari mana? Tadi Bapak tadi merendahkan saya ketika saya mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu adalah pribadi yang ditambahkan. Sekarang jelaskan dulu. Sekarang Anda mengatakan Tuhan Anda menjadi tiga pribadi. Yang mana yang benar ini? Tadi Anda marah ketika saya mengatakan bahwa memang tiga tadi pribadi. Anda marah ketika saya mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu adalah pribadi yang ditambahkan. Tidak. Anda menertawakan saya. Kemanusiaan Yesus tidak. Dengar saya dulu, biar nggak asal ngoceh terus, Suma. Ya, dengar saya. Sekarang Yesus itu pribadi yang ditambahkan atau bukan? Dengar dulu. Kemanusiaan Yesus itu tidak punya pribadi sendiri. Dengar baik-baik. Itu natur manusia Yesus. Tiga pribadi atau satu pribadi, Pak? Kamu dengar dulu. Kamu saya tanya tentang Quran, nanti kamu saya bukan siswa balik Anda. nanti. Saya bukan mahasiswa Anda. Ya? Dengarkan dulu. Anda mengatakan Yesus itu bukan pribadi. Nah, yang dikatakan tiga pribadi ini siapa aja? Dengar dulu, Suma, ya. Kemanusiaan Yesus tidak mempunyai pribadi manusia sendiri, ngerti enggak? Oke, karena kemanusiaan Yesus itu, dengar dulu, kemanusiaan Yesus itu otomatis mengambil bagian dalam pribadi logos ilahi, ya. Jadi kemanusiaan Yesus itu ada dua natur, bukan dua pribadi, ya. Ada dua natur yang berbeda yang bersatu dalam satu pribadi logos. Maka tetap saja Allah Tritunggal, pribadi Bapa, ada pribadi Anak, logos yang punya dua natur, dan ada pribadi Roh Kudus. Apanya yang tiga Allah? Yang tiga Allah itu yang apa? Tiga pribadi ini siapa aja, Pak? Tiga pribadi ini siapa aja? Satu. Bapa, Logos, dan Roh Kudus. Jelas? Roh Kudus. Ya. Nah, Yesus sebagai apa dia di sana? Nggak dihitung dia. Yesus sebagai Logos, toh? Sebagai Logos, 100% Allah, 100% manusia. Iya. Logos itu apa, Pak? Coba, Logos itu apa? Lah, ini pertanyaannya lari kemana-mana. Anda menyerang selama ini iman Kristen, Anda nggak ngerti Logos. Justru saya lucu gitu loh. Justru saya lucu. Jadi, Anda mengatakan Yesus itu bukan pribadi, tapi dia adalah Logos. Maksudnya Logos itu apa, Pak? Logos itu apa? Engkau memang, Suma, kamu mulut besar. Kamu menyerang yang tidak kau ketahui. Ya? Kau menyerang tidak kau ketahui. Yang kerdil. Anda Logos itu. Logos itu apa? Logos itu apa? Logos itu firman. Firman yang punya dua natur. Ya. Firman yang punya dua natur. Ya. Logos itu apa, Pak? Waktunya di pause dulu. Firman yang punya dua natur, yaitu Allah 100%, manusia 100%. Saya minta waktu. Ini yang kau tidak paham. Ini yang kamu tidak paham. Logos itu apa? Logos itu firman. Saya ingatkan ya. Yesus itu firman atau bukan? Jangan saling Yesus menyerang. Firman dalam kealahannya. Dan Yesus punya itu natur firman manusia atau manusia, Pak? Pak, Yesus itu firman atau manusia? Yesus itu dalam kealahannya firman, dan di dalam kemanusiaannya punya natur manusia. Lalu masalahnya apa? Lah, Yesus itu firman dalam kealahannya. Saya terangkan kepada Bapak. Berarti Trinitas itu gugur, Pak. Harusnya 4 tas. Loh, kok bisa 4 tas? Kemanusiaan Yesus tidak punya pribadi sendiri. Logos ini 2 pribadi kan, Pak? Menurut Bapak? Bodoh kamu semua, bodoh kamu itu. Saya sudah bilang kemanusiaan Yesus tidak punya pribadi. Bodoh kamu itu. Jadi yang punya pribadi yang mana, Pak? Yang punya pribadi yang mana? Itu. Saya minta keduanya agar supaya tidak saling menyerang. Pak Felix, Bapak kelewat pintar soalnya. Pak Felix, kelewat pintar. Pak Felix, Anda mesti tegas, Pak. Dia ini mengulang sesuatu yang saya tidak katakan. Pak, saya sudah katakan kemanusiaan Yesus itu bukan pribadi. Kemanusiaan Yesus bukan pribadi, berarti hanya ada pribadi logos. Hanya ada pribadi logos. Jadi Yesus itu bukan pribadi, Pak. Jadi Yesus itu bukan pribadi. Logos ilahi pribadi. Yesus itu logos dan manusia. Oh, Yesus itu logos dan manusia, ini yang kau tidak tahu. Logos dan manusia. Dia adalah firman, dia adalah firman dan manusia. Iya, logos ilahi dan manusia apa? Lalu apa? Logos ilahi dan manusia. Iya. Oke. Nah, ini manusianya Yesus ikut juga menjadi Tuhan, tidak? Timernya mati. Iya. Lanjut. Jadi manusia anak Maria ini tidak ikut jadi Tuhan.
Loh, mana kemanusiaan jadi Tuhan? Anda gini loh. Ya. Bagaimana kemanusiaan jadi Allah? Saya sudah katakan logos ilahi ini punya dua natur yang berbeda. Sebagai Allah, logos ilahi, dia 100% Allah, dan kemanusiaannya itu mempunyai natur manusia 100%. Tetapi itu hanya kok dua pribadi yang berbeda. Itu kata Anda. Nah, dua natur yang berbeda. Logos ilahi dua pribadi yang berbeda. Gimana sih Bapak ini? Bapak yang mengatakan dua natur yang berbeda. Saya tidak bilang pribadi. Coba dengarkan lagi. Saya tidak bilang pribadi. Kalau dua natur yang berbeda berarti dua pribadi, Pak. Ya, kamu yang bilang kalau begitu, kok tuduhkan ke saya? Satu pribadi manusia. Gimana sih Bapak ini? Itu kata kamu. Kristen tidak percaya itu. Kristen percaya hanya satu pribadi dengan dua natur yang berbeda. Natur manusia 100%, natur ilahi 100%. Bukan dua pribadi. Kamu yang ngarang. Makanya saya betul tadi bilang. Kamu buat karikatur sendiri, ngarang sendiri, lalu kamu serang karangan kamu sendiri. Ini karikaturnya Bapak yang sedang membuat karikatur. Yesus itu adalah firman, di sisi lain dia adalah di sisi lain adalah manusia. Iya, betul. Itu karikatur yang Bapak buat. Sementara Yesus mengatakan dirinya adalah manusia. Bukan karikatur. Bukan manusia, karikatur. Yesus bukan itu. Karikatur. Yesus karikaturnya dia adalah manusia. Tidak ada embel-embel lain. Dia hanya mengatakan aku adalah utusan Tuhan. Suma, kamu sudah terlihat bohongnya tadi. Kamu bilang saya itu manusia, Yesus punya pribadi. Saya tidak berkata begitu. Kamu bohong. Kamu teliti lagi video ini nanti. Kamu memang tukang bohong. Anda katakan tiga pribadi. Ya, kan tiga pribadi kan? Bohong. Yang pertama ya, kamu tukang bohong. Ya, yang pertama kamu logos. Tukang bohong. Yang kedua Bapak. Ya. Yang ketiga Roh Kudus. Iya kan? Iya, jelas tiga pribadi. Terus Yesusnya kenapa enggak dianggap? Yesus enggak dianggap. Logos itu Yesus toh? Lah ini bodoh lagi kamu itu. Bukannya Yesus itu perkataan, Pak. Bukannya logos itu perantara. Yesus itu logos. Itulah bodohnya kamu. Makanya maaf, saya keras. Itulah bodohnya kamu. Yesus itu logos ilahi 100%. Dengar dulu. Bapak yang kelewat pintar bikin karikatur. Kamu dengar dulu. Dengar dulu. Anda yang mengatakan logos itu telah menjadi daging. Gitu loh. Jadi daging itu bukan logos karena dia sudah menjadi daging, Pak. Baca kitabnya dengan baik. Masa saya ngajarin? Cuma. Gimana, Pak? Cuma kamu diam dulu ya, biar gak tolol. Ya biar gak tolol. Maafkan saya keras ini karena kamu memang tolol. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Orang jadi, pasti tahu. Setinggi-tingginya ilmu Bapak. Ku bilang dari tadi Bapak kan terjun bebas. Yesus itu logos ilahi 100%, manusia 100%. Apa masalahnya? Yesus itu logos Allah 100%, manusia 100%. Oke, sekarang Tuhan Anda ada jadi berapa? Apa? Satu. Ya, yang manusia atau yang logos ilahi? Saya sudah menjelaskan tadi. Allah Tritunggal Tuhan kami, Bapa, Putra, Roh Kudus. Satu Allah dan tidak artinya tiga, Pak. Tunggal itu tiga itu artinya bukan satu. Tunggal ini adalah persatuan dari tiga hal, tiga pribadi. Bukan persatuan dari tiga hal. Ada satu Allah, di dalam dirinya ada tiga pribadi yang berbeda. Hanya ada satu Allah, di dalam dirinya sendiri ada tiga pribadi yang berbeda. Itu yang kamu nggak paham. Iya, saya katakan Tuhan Anda tiga pribadi, salah nggak? Itu yang kamu nggak paham, Suma. Sekarang kalau saya katakan bahwa Tuhan Anda tiga pribadi, salah nggak? Kalau saya katakan Tuhan Anda tiga pribadi, salah nggak? Betul, tiga pribadi. Nggak salah. Tiga pribadi. Nah, saya katakan kepada Anda, pribadi-pribadi yang Anda sembah itu satu adalah roh, burung merpati. Dalam hal ini Roh Kudus. Yang kemudian Bapa yang bertanduk 7 bermata 7. Yang ketiga adalah anak Maria manusia. Betul? Tidak, salah itu. Itu salah. Loh, Roh Kudus bukan merpati. Itu hanya penampakan. Itu hanya penampakan. Iya, yang pernah menampakkan diri menjadi merpati. Nggak usah malu-malu. Jangan kamu dia pernah menampakkan diri jadi burung merpati. Giring-giring, Suma. Ya, Suma, kamu jangan giring-giring isunya. Gimana ceritanya? Dia pernah menampakkan diri. Roh Kudus itu penampakan. Roh Kudus itu penampakan. Lalu Tuhan menampakkan diri dalam rupa burung merpati. Yang Yesus kamu katakan itu tadi, apa namanya itu? Bertanduk apa dan lain sebagainya, itu juga penglihatan itu dalam kitab Wahyu itu. Iya, penglihatan. Yesus Anda harus percaya penglihatan itu. Di dalam yang melihat itu adalah Rasul Anda. Itu adalah manusia ya, dan di dalam kealahannya itu adalah Allah 100%.
Jadi Iya, orang Kristen jadi percaya kesimpulannya- satu Allah ya. Jadi Orang Kristen kesimpulannya percaya satu Tuhannya Allah. Bapak, setelah Bapak sekolah Kesimpulannya Tuhannya tinggi-tinggi, saya adalah satu kesimpulannya ya. Tuhan Bapak Eh. itu ada 3 pribadi. Setelah sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Anda menemukan Tuhan Anda 3 pribadi. 1 pribadi burung merpati, 1 Tuhanmu, pribadi Suma. manusia, 1 Baik. penampakan Bapak. Kan Baik, gitu, Pak? Cuma kalau saya bilang sekarang Tuhanmu ada 3. Tuhanmu ada 3. Pertama Allah, kedua Muhammad, 3 Quran. Ya, Tuhanmu ada 3. Bagaimana Ya, Tuhanmu Anda ada bisa 3. mengatakan bahwa Muhammad dan Al-Quran itu Tuhan? Gimana caranya? Apa logika Anda yang bisa susun? Ya, suka-suka saya menuduh. Nggak bisa begitu, Pak. Iya, suka-suka Nggak bisa. saya. Kalau Bapak kan sudah ngaku bahwa Tuhan Tuhanmu saya adalah tidak 3 salah dalam kamu. 1. Kan gitu. Dengar dulu. Tuhanmu adalah itu Allah, lalu kemudian Quran, lalu kemudian Muhammad. Itu Tuhanmu 3. Nggak ada itu dalam Tuhanmu konsep 3. kami, nggak ada. Nggak ada dalam konsep kami, nggak ada. Nah, Nah, ini sekarang yang saya saya balik maksud kepada Bapak. karikatur. Ada Makanya nggak dengar konsep saya sekarang. di dalam agama Anda Yesus adalah Tuhan? Ini Roh Kudus adalah Tuhan. Bapak adalah Tuhan. Ada nggak? ada jelas. Ada kan? Nah, Ada berapa jelas. Tuhan Anda? Ya, Nah, berapa Tuhan Anda? satu. Jelas Nah, satu. apakah Bapak adalah Yesus? Bukan. Ketahuan kan? Apakah Bapak adalah Roh Kudus? Bukan. Bukan. Beda. Nah, apakah Roh Pribadinya Kudus beda. adalah Yesus? Bukan. Lalu apa? Apakah Roh Kudus adalah Bapak? Anda tanya-tanya Bukan. muter-muter aja. Berarti Muter-muter Bapak aja ada. sekolah tinggi-tinggi ternyata hanya diajarkan Jadi, Tuhan Suma. Anda ada 3. Hanya mulut Anda yang mengatakan 1. Biar dianggap Suma. Tuhannya sama seperti Suma. Tuhannya orang Yahudi. Sekarang saya mau tanya kamu ya. Saya mau tanya. Kamu jawab. Kamu ada berapa? Silakan. Kamu ada berapa? Kamu ada berapa? Suma Saya ada berapa? satu pribadi, saya satu hakikat. Iya. Gimana? Jiwamu sama tubuhmu sama enggak? Jiwamu sama Sama tubuhmu dong. sama Ini enggak? saya satu pribadi, Pak. Satu pribadi saya. Saya Antara mau jiwa tanya. dan rohku dan jasadku adalah satu pribadi. Ayo. Yang saya tanya, jiwamu sama tubuhmu sama enggak? Sama. Tubuh dan sama. roh ini adalah satu kesatuan, Pak. Jadi gini. Satu kesatuan. Satu kesatuan, sama Pak. ya. Jadi gini. Tanganmu sama dengan pikiranmu kalau begitu. Pikiranmu sama dengan tanganmu kalau begitu. Sama. Ini satu pribadi, Pak. Satu pribadi saya, Pak. Tidak, Nggak yang berpisah saya tanya antara sama, tanganku Pak, dengan Kak. pikiranku, Pak. Tidak. Pak, enggak berpisah, Tanganmu Pak. sama Pada diri pikiranmu saya sama, cuma Pak, satu pribadi. Pada diri saya cuma Bukan satu itu pribadi. yang saya tanya. Sama enggak? Loh, Sama kan enggak? Tuhan Jawab itu Anda saja. punya 3 pribadi. Kalau saya, kalau Anda jangan lari ke sana menganalogikan dulu. Tuhan Anda, Jangan lari ke sana dulu. kalau Anda Jangan lari ke menganalogikan sana Tuhan dulu. Anda dengan saya, itu keliru besar. Saya tanya kamu. Itu keliru besar. Jangan lari ke sana dulu. Saya tanya kamu. Tanganmu Sekolah tinggi-tinggi sama cuma jiwamu kayak begini. sama pikiranmu sama Ya. enggak? Gimana, Nah, Pak? itu Saya makanya apapun cuma. yang ada pada Pak, saya apapun yang ada pada diri saya itu adalah satu pribadi, tidak terpisahkan antara tangan saya dengan pikiran saya. Satu pribadi utuh. Tapi saya tanya, tanganmu sama pikiranmu sama enggak? Itu jawab itu aja. Sama enggak? Ya nggak bisa disamakan karena tangan dan pikiran beda. Beda kan? Beda kan? Beda. Ya beda. Berarti betul. ada, dengar saya sekarang. Berarti ada yang bisa satu tapi bisa dibedakan. Ada yang bisa satu tapi bisa dibedakan di dalamnya. Betul kan? Iya jelas. Betul. Nah, Anda ingin mengatakan dan itu Allah Tuhan Tritunggal. kami. Dengar saya sekarang. Kan begitu? Itulah dengar Tritunggal. saya sekarang. Dengar saya sekarang. Nggak nyambung, Pak. Dengan Nggak demikian, nyambung. dengan demikian ada yang satu tapi bisa dibedakan. Allah satu Apa bisa itu? dibedakan di dalam dirinya. Apa itu, Pak? 3 pribadi yang berbeda. Bisa. Oh, jadi Anda ingin Bisa. menganalogikan saya dengan Tuhan Anda. Jadi Tuhan Anda itu bisa dilogikan dengan makhluk. Sementara kitabnya orang Yahudi mengatakan, hendak dengan siapa engkau setarakan kami supaya kami sama. Ternyata bukan sekolah masalah tinggi-tinggi, menyamakan. jawabannya Bukan kemudian masalah di menyamakan. hadapan Tuhan Pak MYM mengatakan, wahai Tuhan, aku hendak mempersamakan kau dengan Suma. Sekarang gini. Kalau Tuhanmu sendiri, ya, kalau Tuhanmu sendiri tidak bisa dijelaskan dengan cara rasional seperti itu, Tuhan macam apa coba? Lah, Tuhan Bapak Tuhan Anda bisa saya- rasionalkan enggak? Sekarang saya tanya, bisa enggak Anda Sekarang rasionalkan Yesus yang manusia itu menjadi Tuhan? Bisa enggak? Loh, yang bilang Bisa enggak Yesus Anda menjadi Tuhan siapa? rasionalkan? Bisa enggak Anda ini rasionalkan? bodoh lagi kamu. Yang tadinya bodoh lagi 3, kamu. kok bisa jadi 1 gitu loh. Cuma bodoh lagi kamu. Tidak ada orang Kristen yang mengatakan, Dia perlu maaf Pak diucapkan. Felix. Pak Felix, Aduh, maaf, Pak, memang dia bodoh. Di Indonesia Memang ini dia ada bodoh. banyak pendeta yang Dia- mengatakan Yesus dia itu adalah gini. Bapa itu sendiri.
Yesus Dia itu bilang gini, adalah Roh Kudus itu Yesus menjadi sendiri. manusia katanya. Tidak ada orang Kristen berkata begitu. Memang Pak Felix dia bodoh ini. Maaf, saya harus keras. Saya tidak mengatakan manusia Yesus jadi Tuhan tadi. Bapak boleh, Ya, Bapak boleh Yesus ngatain saya bodoh, goblok, memang besar. bodoh. Nggak apa-apa, nggak Memang masalah. bodoh. Yang penting saya tidak menyembah Ya. manusia seperti Bapak, kan gitu. Memang bodoh. Memang bodoh ya. Sekolah tinggi-tinggi, Ya, Pak. jadi Sampai S3. Jadi gini. Ujung-ujungnya menuhankan 3 pribadi. Saya Gimana itu, tidak Bapak? pernah berkata tadi ya, saya tidak pernah berkata Yesus manusia menjadi Allah. Kamu yang bilang begitu. Diulang-ulang saja. Ini memang menunjukkan Buktinya sekarang kebebalan. Anda menuhankan Yesus. Menunjukkan Satu hakikat nggak dia? kebebalan. Bapak, saya tanya. Yesus yang manusia ini satu hakikat nggak dengan Bapak? Kok Yesus yang Ayo. manusia? Ini goblok lagi. Yesus ini. yang manusia Yesus ini satu Logos. hakikat nggak? Iya, Yesus Logos ini Tidak. satu. Oh, tidak satu Yesus hakikat Logos dengan? ilahi. Yesus Logos ilahi yang satu ya. hakikat dengan Bapa. Bukan kemanusiaan Yesus, bukan kemanusiaan Yesus yang satu hakikat dengan Bapa. Bukan begitu. Bodoh Oke. lagi ini. Oke, jadi Yesus tidak masuk Maafkan di dalam. saya. Oke, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Loh. Jadi Yesus itu tidak masuk di dalam kategori sembahan. Atau Bapak sembah Bodoh juga? lagi kamu. Ya, bodoh Tunggu lagi. dulu. Saya sudah jelaskan tadi. Tunggu dulu, Bapak menyembah Yesus satu itu, Tuhan. dengar dulu. Bapak menyembah dengar satu dulu. Tuhan, katanya. Orang goblok. Orang goblok, dengar dulu. Orang goblok, dengar dulu. Jadi gini, Yesus itu, ya, Yesus Terima itu kasih, adalah Pak Logos, YM, terima ya. kasih. Yesus itu Ya. adalah Logos. Yesus itu adalah Sekaligus Logos adalah yang menerima manusia. Logos. Segala Logos yang kau dengar berikan dulu. kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Dengar Logos dulu. terima Logos. Jangan lari berarti, Pak, ya. kemana-mana. Jangan lari Yesus kemana-mana. menerima Yesus Logos, Bapak. Yesus itu adalah 17:8. Logos Ah, dan manusia 100%. Yang menerima Logos. Itu faktanya itu. Dia tidak Iya. menerima Logos. Itu karangan Anda. Iya. Dia tidak menerima Sekarang Logos. ketika Anda menyembah, Dia tidak Bapak, menerima Logos. Anda menyembah, Ya. Bapak menyembah di dalam gereja itu satu Tuhan, 2 Tuhan, atau 3 Tuhan? Satu Tuhan. Anda tanya masuk nggak ulang-ulang. Yesus Saya di sudah jawab dalamnya? Enggak, saya tanya, Yesus masuk nggak di dalamnya? sebagai pribadi Logos. Kenapa Anda masuk? Sebagai pribadi Logos, kenapa Anda masuk? Berarti 100% manusia masuk juga di dalam sembahan Bapak. Yesus itu adalah Logos. Yesus itu adalah Logos, Saya ilahi nggak peduli mau pribadinya. dia Logos, mau dia linguis, nggak peduli saya. Sekarang ketika Anda mengatakan Anda adalah hamba Tuhan, Ya. Anda menyembah Tuhan, Tuhan yang Anda sembah itu ada Saya unsur menyembah manusianya. Tuhan. Dengar saya dulu. Dengar saya dulu. Biar gak Ya. bodoh terus ya. Dengar saya dulu. dengar. Ya, Saya menyembah Yesus Tuhan? yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Lalu apa masalahnya apa? Nggak berarti bisa pada dipisah. sembahan Anda, berarti Nggak bisa pada dipisah. sembahan Anda Ya. ada unsur kemanusiaan, betul? Ini jelas ada. Lalu apa? Kenapa? Oh, berarti saya katakan Anda menyembah manusia, boleh? Tidak, salah. Karena sesembahan saya adalah dengar dulu. Pak, Sesembahan saya sembahan adalah Anda Logos akui ilahi ada sisi 100% Allah, kemanusiaannya 100% manusia. 100%. Ya dan jelas Anda ada, sembah. tapi tidak seperti yang sebodoh yang Anda katakan. Logos Oke. ilahi yang 100% Allah, 100% manusia. Saya sembah itu. Nah, Saya tidak berarti sembah ketika manusia Anda saja. menyembah, Anda sembah Saya juga tidak 100% sembah manusia manusianya. saja. Saya tidak sembah Berarti manusia Anda saja. Itu menyembah hanya sisi kebodohan Anda kemanusiaannya yang juga. mengatakan demikian. Berarti Saya Anda tidak menyembah sembah sisi hanya kemanusiaannya manusia juga. saja. Saya tidak sembah hanya manusia saja. Itu hanya kebodohan Suma yang Bapak mengatakan yang demikian. pintar, Bapak yang pintar, yang memang S3, kamu bodoh. berarti Bapak menyembah Kamu bodoh. 100% manusia juga. Kamu bodoh memang, nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, lalu kamu serang. Saya sembah Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Saya sembah itu Yesus yang berarti adalah Anda menyembah 100% Allah, juga 100% 100% manusia, kan? manusia. Kamu Disaksikan tidak paham oleh karena kamu moderator Pak Felix. terlalu bodoh. MYM mengakui dia menyembah 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, baik 100% Allah, 100% manusia. Mantap. Ya, Mantap Ya. sekali. ya Luar biasa, mantap, Pak YM. mantap. Thank you, Pak YM. Mantap. Anda pintar. Ya, mantap. Anda cerdas sekali. Saya menyembah Yesus ya. Saya menyembah Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Saya menyembah Mantap Yesus yang sekali, adalah luar 100% biasa. Allah, 100% manusia. Ya, Kenapa? sudah habis. Masalahnya apa? Sekali. Terima kasih Ya, kasih mantap. penyembah manusia. Mantap. Nggak apa-apa. Ya,
ingatkan keduanya, waktunya habis. Saya harap tenang keduanya. Ya, saya ini kan lanjut. Ya, kamu yang harus saya tertawakan Suma. Lucu sekali kamu, bodoh kamu itu. Sudah selesai. Orang bodoh itu memang sering tertawa. Bodoh, kamu terus mengatakan pribadi. Saya bicara pribadi dari tadi, ya. Ya. Minta keduanya. Menertawakan kebodohanmu sendiri. Perbanyak lagi belajar, Pak. Belajar. Keduanya berhenti. Oke, saya pikir sampai di situ. Ya, saya sendiri kan tidak pegang kendali untuk mute atau unmute ya, sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saya tetap berfungsi untuk menjaga lalu lintas perdebatan ini. Apapun itu, saya pikir ini memang mendorong ya, saling tanggap menanggapi. Ya, saya pikir netizen, para pemirsa sendiri bisa menilai jalannya perdebatan ini, entah itu bobot akademiknya, ya dari aspek metodologi maupun substansinya, dikembalikan kepada para pemirsa dan netizen sendiri. Sayangnya waktu untuk sesi ini sudah habis dan kita akan masuk pada yang berikut, yaitu sesi tanya jawab. Saya minta hanya 2 orang, 1 dari Islam, 1 dari Kristen. Dan dari Islam saya minta kalau ada Bung Handi Selebes, karena waktu lalu beliau minta tapi tidak sempat dinaikkan. Mungkin Bung Handi Selebes dapat dinaikkan kalau beliau ada di backstage. Kemudian yang Kristen silakan dipilih sendiri oleh Pak Pendeta MYM. Siapa dulu, Pak? Dari mana dulu? Dari mana dulu, Pak? Ini Kristen atau Islam? Kedua-duanya naik. Dari Islam, Bung Andi Selebes. Ya. Kalau ada, kamu yang set itu aja. Pak MYM pilih siapa. Ya, silakan. Ya, bentar. Dulu. Ya. Ini dari Kristen ini, saya nggak tahu siapa yang masuk ini. Sebentar ya. Ada nggak dari Kristen yang masuk? Yang mau masuk? Coba lihat. Gue udah masuk nggak nih? Gue belum masuk gue nih. Udah masuk. Bung Andi sudah. Oh, udah ya. Udah masuk. Yang Kristen, saya tidak tahu yang Kristen ini Pak Felix. Ya nanti coba nanti yang kita ini aja. Ada di backstage, mungkin di temannya Bapak tadi kan nih, temannya Bapak yang katanya mau masuk siapa tadi? Siapa ya? Kalau ada Pak Laskar Kristus, kalau memang ada di situ. Enggak ada. Bang Jago ini siapa Bang Jago ini? Kalau yang Legion, mungkin yang Legion. Waduh, Legion setan itu Pak. Nanti rusak nanti ini. Siapa? Apa itu Kristen atau Muslim? Legion ada. Ini ya, siapa tahu ya. Pujangga T ini siapa? Coba Pak Pujangga mungkin dinaikkan. Apa beliau Kristen? Itu Kristen ya? Ya, saya naikkan ya. Kalau bukan Kristen diturunkan aja nanti. Iya. Atau gini aja Pak, biar 1 orang penanya dari Islam, tapi pertanyaannya itu netral, jangan mengarah kepada Islam atau Kristen, tapi secara umum. 1 pertanyaan aja. Pak, gitu. Itu Pak Pujangga Kristen ataukah Muslim? Saya dari Torah Pak, tapi saya netral. Tadi saya akan netral jawab pertanyaannya. Ada. Jangan Yudaism ya. Jangan. Dari Yudaism ya. Iya, Bapak bisa mengerti. Assalamualaikum. Jangan yang Yudaism jangan. Tak remove aja ya. Ya mungkin ini dulu. Mungkin Pak Handi dulu enggak apa-apa. Nanti baru yang kalau ada yang Kristen dimasukkan nanti. Oh gitu. Oke, aturannya begini ya. Penanya silakan gunakan waktu untuk bertanya 2 menit ya.
kemudian akan dijawab atau ditanggapi 5 menit oleh kedua narasumber, entah siapa yang dipilih untuk ditanya. Selanjutnya akan ditanggapi oleh yang bersangkutan 5 menit, lalu kembali ditanggapi lagi oleh narasumber 5 menit dan tidak ada lanjutnya. Itu kita akan beralih kepada penanya yang lain atau partisipan yang lain. Nah, sekarang kesempatan diberikan kepada Pak Handi Selebes untuk bertanya. Silakan, waktu 2 menit dipergunakan. Tolong waktunya disetting dulu. Tolong waktunya disetting 2 menit untuk menanya. Nggak perlu Pak, saya 1 menit aja lah. Ya, enggak apa-apa. Itu kan nanti baru digunakan, silakan. Itu yang penting durasinya ini kan 2 menit. Dipersilakan Bung Handi berbicara, waktu bergerak. Silakan, Bung. Oke, terima kasih Pak Felix. Terima kasih Pak MYM. Saya hanya bertanya saja. Hasil pengalaman saya tadi mendengarkan tuh Pak MYM menghujat personal sebanyak 22 kali. Pertanyaan bukan ke sana. Cuman koreksi aja supaya kedepannya nggak ada hujat personal lagi. Untuk kedua pembicara nih, kemana 100% Allah di dalam diri Yesus waktu Yesus disalib mati, kemudian dikubur 3 hari 3 malam. Saya ulang pertanyaannya. Kemana 100% Allah di dalam diri Yesus waktu dia disiksa di tiang salib, kemudian mati, dikubur 3 hari 3 malam. Supaya nggak menjawab muter-muter, saya kasih pilihan ganda aja. Ikut ke kubur kealahan diri Yesus. C, minggir dulu, kemudian bergabung lagi waktu dia bangkit. C, tidak tahu. Jadi tolong jangan dijawab muter-muter. Sekali lagi, format jawabannya adalah A, ikut ke kubur kealahan ini. C, tidak ke kubur, dia minggir dulu. Nanti setelah bangkit, kealahan nongol lagi bergabung makan ikan goreng. C, tidak tahu. Itu aja. Mudah-mudahan bisa dijawab singkat Banjuma sama Pak MYM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Saya dulu atau pertanyaan, sabar ya. Sabar. Waktunya dihentikan, direset. Tidak, pertanyaan ini harusnya untuk saya Pak Felix. Tidak boleh sama itu kan? Ini malah Baik. karena jawabannya saya lebih tahu kayaknya, Pak. Pertanyaan jangan pertanyaan gitu. kepada kedua narasumber. Tidak Benar. boleh. Ini pertanyaan untuk Kristen ini. Tidak bisa. Jangan dengar. Tapi Ya. kayaknya saya lebih tahu dari Bapak. Gini loh. jawabannya, gitu maksudnya, Tolong Pak. dengar dulu. Iya, tolong kamu lebih tahu. Kamu lebih tahu dari dengarkan saya Tapi dulu. saya minta, Iya, saya Pak, minta, kalau saya dari kan konsili, kalau saya dari Bible. Tolong Pak Felix. Pak Felix, Ini saya tegas beda- ya. beda jurusan, Saya tegas. Pak. Saya tidak. Saya tentu Saya tidak mau. Sebentar dulu Saya- Pak Felix. Saya tidak. Saya lulusan Bible, saya Bapak ini lulusan dipermain-mainkan konsili, beda dengan jawabannya itu. nanti. Ini pertanyaan untuk Kristen ini. Ini Saya untuk Kayaknya Kristen. saya ini. lebih tahu dari Bapak gitu loh. baik, saya Ya, tentu lebih tahu dan lebih bodoh. Lebih tahu dan lebih bodoh kamu. Ya. baik, saya tentukan ya. Aduh, Pak Baik, MYM. karena ya pertanyaan ini diajukan oleh Pak Handi Selebes, seorang Muslim, maka saya percuma, akan dijawab oleh Bapak Pendeta MYM. Waktu diberikan 5 menit dan selama menjawab saya harap tidak ada yang menyela. Silakan Pak Pendeta MYM. Ya, timernya. Ya, sudah. Timernya mulai. Ya, baik. Saya akan timer. Ya, saya akan memberikan jawaban. Yang pertama-tama, saya bukan menyerang personal, tetapi Zuma dari awal sampai akhir itu memutar-mutar memutar-balikan apa yang saya katakan, ya. Jadi tidak boleh seperti itu dalam debat ilmiah. Saya tidak pernah mengatakan tadi bahwa Yesus itu punya 2 pribadi, bahwa kemanusiaan Yesus punya pribadi. Saya tidak pernah berkata demikian. Saya berkata Yesus punya 2 natur yang berbeda dalam 1 pribadi logos. Tapi Zuma berulang-ulang menyatakan kemanusiaan Yesus punya pribadi, kata MYM katanya.
berdasarkan fakta-fakta semacam ini, dan ada hal-hal lain juga tadi yang dia putar balikan yang bukan pernyataan saya, maka saya dengan cara yang santai mengatakan itu bodoh, dan itu pernyataan bodoh. Fokus pada pertanyaan. Ya, ya. Cuma diam dulu, saya kick aja Anda nanti dari sini, biar nanti saya naikkan lagi kalau sudah ini. Anda tidak bisa jawab, biar saya yang jawab. Saya minta kedua narasumber supaya tenang, fokus untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Saya matikan dulu. Timer saya sudah diboroskan ini. Baik, dikembalikan sedikit. Tolong dikembalikan. Dikembalikan aja ke E4. Jangan emosi Pak MYM. Pak Handi, saya tidak emosi. Pak MYM, saya minta tenang. Dikembalikan ke 4 menit. Timingnya dikembalikan ke 4 menit. Kembalikan ke 4 menit. 4 menit. Kamu ketik 4 menit di situ. Ke 4 menit. Sebentar Pak, sebentar. Udah dijawab aja, ntar dilebihin. Ya. Baik, silakan dilanjutkan Pak MYM. Tolong jangan ada yang salah ya. Tolong. Ya, baik. Jadi berulang-ulang seperti itu terjadi misinterpretasi, bukan misinterpretasi sih, memang sengaja memutar balik apa yang saya katakan untuk kemudian menyerang saya. Tapi dia menyerang berdasarkan apa yang dia putar balik itu. Maka berdasarkan ini saya bilang bodoh. Memang itu bodoh ya. Nah, baik. Yang berikutnya mengenai pertanyaan tadi, ya, pertanyaan hadis selebes. Saya kunci ke dalam 3 alternatif dan harus jawab ini saja. Kalau engkau mengunci satu pertanyaan, entah hanya satu alternatif, entah hanya satu pilihan, atau 2 pilihan, atau 3 pilihan, pertanyaan saya adalah apa? Apakah jawaban atas pertanyaan ini yang sesungguhnya, bukan yang seperti Anda mau, tapi jawaban yang sejati, yang sesungguhnya, bisa dikurung oleh 3 alternatif semacam ini? Kan tidak begitu. Ya, jawaban bisa terbuka, berbagai alternatif bisa diberikan. Ya, dan ketika Anda mengunci 3 pertanyaan Anda ini dengan 3 alternatif jawaban yang mungkin Anda inginkan dari saya, sesuai dengan keinginan Anda, yang memang disetir oleh worldview Islam Anda, maka itu berarti Anda membuang kemungkinan lain yang merupakan jawaban yang yang berasal dari Kristen. Ya, jadi tidak bisa mengunci seperti itu. Ya, baik. Kamu bilang kealahan Yesus kemana? Ikut ke kubur apa enggak? Ya, saya menyisikan ini, saya jawab di akhir nanti, di bagian akhir. Saya mulai dari B, langsung ke B dulu. B, menyingkir dulu, begitu ya, menyingkir dulu. Artinya, waktu kemanusiaan Yesus mati, kealahannya terpisah dulu, menyingkir dulu, begitu, dari kemanusiaannya. Lalu, yang C tadi tidak tahu. Yang tidak tahu ini dicoret, ya. Orang Kristen tahu, ya. Jadi yang alternatif ketiga dicoret, ya. Saya masuk ke dalam alternatif yang B, ya. Menyingkir dulu katanya. Kalau begitu natur manusia Yesus dan kealahannya bisa terpisah. Maka jawaban ini tidak mungkin, ya. Karena setelah inkarnasi, natur manusia Yesus dan kealahannya itu bersatu dalam satu pribadi logos, itu selalu bersama-sama. Dan natur manusia Yesus itu bukan hanya tubuh saja. Pertanyaan ini mengasumsikan itu bahwa natur manusia Yesus hanya tubuh. Tidak. Natur manusia Yesus itu adalah tubuh dan jiwa. Jiwa dan tubuh. Ya, dan jiwa kemanusiaan Yesus waktu mati menuju ke sorga. Jiwa kemanusiaan Yesus dengan logos ilahi itu selalu bersatu. Yang jiwa kemanusiaan Yesus terbatas, logos ilahi tidak terbatas, tetapi bersatu dalam satu pribadi logos. Dan tidak berpisah. Bisa dibedakan dengan jelas, tapi tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi. Tidak bisa bercampur, tidak bisa berubah. Lalu bagaimana dengan mayat
kemanusiaan Yesus? Ya, itu mirip dengan kematian manusia biasa pada umumnya, di mana rohnya dan atau jiwanya berpisah dari tubuhnya. Maka roh kemanusiaan Yesus atau jiwa kemanusiaan Yesus itu terpisah dari tubuhnya yang berada di kuburan. Tetapi itu bukan perpisahan antara natur manusia Yesus dengan natur ilahinya. Karena natur ilahi Yesus dan natur kemanusiaannya selalu bersatu sejak inkarnasi dan tidak pernah bisa dipisah. Bisa dibedakan dengan jelas, tapi tidak bisa dipisah. Ya. Waktunya sudah habis, dua natur itu tidak dapat dipisah. Ya, diberikan kesempatan kepada Bung Handi Selebes untuk memberikan tanggapan selama 5 menit, lalu kemudian akan ditanggapi balik oleh Pak Pendeta MYM, lalu beralih kepada penanya yang lain. Silakan Bung Handi, ya, waktunya disetting dulu 5 menit. Ya, boleh Pak, ada tolong di mute dulu, Pak Pendeta, di mute dulu. Boleh menyangga ya Pak ya? Iya, silakan 5 menit diberikan, kemudian akan ditanggapi kembali oleh Pak MYM. Baik. Silakan jalan. Baik. Terima kasih, jalankan saja. Ini Pak MYM ini sangat kesulitan dalam hal statementnya sendiri, karikaturnya sendiri, argumentasinya sendiri, pendapat liarnya sendiri, memberikan gelar kepada Yesus. Ibunya sendiri yang melahirkan dia itu nggak pernah mengatakan anaknya itu ada unsur kealahan pada diri anaknya. Ini MYM ini sekolah di mana? Seakan-akan dia lebih pintar daripada Bunda Maria yang merawat, menyusui anaknya, menjaga anaknya, memberi gizi kepada anaknya. Ibunda tercinta yang namanya Bunda Maria tidak pernah mengatakan kepada anaknya bahwa, hai anakku, hai Yesus anakku, Yesua Am-Masyiah anakku, kamu ada unsur keilahian di dalam dirimu. Tidak ada. Makanya orang-orang siapapun di luar sana, termasuk MYM gitu ya, sampai dunia ini kiamat, Anda tidak akan bisa membuktikan karikatur yang Anda bawa malam hari ini. Ini mencerminkan Anda akan dijauhi oleh pendukung Anda malam ini. Lihat aja, penonton yang ada di channel Anda bergeser ke Handi Selebes dan bergeser ke Bang Juma. Insya Allah malam ini banyak yang bersyahadat akibat daripada nekat Anda melawan Bang Juma diskusi pada malam hari ini. Dengan mengeluarkan kata-kata bodoh, goblok selama 20 lebih. Jadi makanya Pak, tolong Anda jawab sekali lagi. Bahwa waktu Yesus mati di tiang salib, Eli Eli lama sabachthani, artinya kealahan di dalam dirinya sesuai karikatur Bapa meninggalkan dia. Saya bertanya, waktu pergi kealahan di dalam diri Yesus ini sesuai karikatur Anda, kemana kealahan ini pergi? Apakah kealahan ini masuk ke kubur menjaga mayat 3 hari 3 malam? Atau dia menyingkir saja kemana, melayang-layang di atas permukaan air? Setelah dia tahu 3 hari akan bangkit, dia akan bergabung lagi. Terus menghidupkan mayat ini. Setelah dia bergabung kembali, membangkitkan mayat ini, bangkit bareng-bareng untuk meminta ikan goreng. Agar dia menjadi 100% manusia, 100% Allah. Jadi argumentasi karikatur Pak MYM malam hari ini membuat merasakan malu yang amat sangat. Kenapa? Argumentasi Anda tidak akan bisa terpakai sewaktu Yesus dikubur. Karena yang namanya orang mati tidak pernah dikatakan 100% manusia, 100% Allah. Kenapa? Orang yang mati itu tidak ada kealahan dalam dirinya. Jangankan kealahan Pak, rohnya sudah nggak ada, sudah meninggalkan mayat itu. Jadi argumentasi karikatur Anda tidak akan berlaku waktu Yesus ada di kuburan selama 3 hari 3 malam. Sekarang tugas Anda, pakai akal sehat, buang doktrin gereja yang mengikat logika berpikir Bapak selama ini. Buang dulu jauh-jauh, berpikir dulu secara sehat Pak MYM.
Semoga saja Bapak ini berhenti memberikan gelar 100% ketuhanan kepada Yesus, karena Bapak tidak bisa membuktikan yang mana unsur ketuhanan atau kealahan di dalam diri Yesus. Yang manakah itu? Kalau unsur kemanusiaannya nggak usah Bapak terangin, karena ibunya sendiri mengakui anaknya manusia. 100% kealahannya inilah waktu dia dikubur. Apakah 100% kealahan ini ikut ke kubur? Dan kalau tidak, dia kemana? Dan kemudian 3 hari dia bergabung gitu loh Pak. Ini Bapak peres otaknya sampai 2 hari 2 malam nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena hal-hal argumentasi karikatur Bapak ini bukan bersumber daripada ajaran Yesus. Tidak ada ajaran di Bible Pak, Kejadian sampai Wahyu yang mengatakan Yesus 100% Allah, tidak ada. Karena dia hanya manusia biasa, diutus kepada domba yang hilang di Israel. Dia hanya manusia biasa Bapak. Berhentilah memberikan gelar kealahan di dalam diri Yesus, karena ibunya sendiri nanti akan marah gitu loh Pak. Apakah Bapak tidak takut nanti diomelin sama Bunda Maria kalau ketemu? Apa nanti akan Bapak diusir kalau ketemu sama Yesus? Kenyalah kau di hadapanku MYN. Kamu pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengajarkan demikian. Dari mana kau MYN mendapatkan hal demikian? Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. 100% kealahan kepada siapa? Siapa? Kamu mau jawab apa nanti? Waktunya sudah habis. Bung Handi dengan lemah lembut tetapi sangat keras sebetulnya ya. Tapi intinya, seberapa ketat hubungan kedua natur itu, natur ilahi dan natur insani. Silakan ditanggapi oleh Pak Pendeta MIM, 5 menit. Pak Pendeta bicara. Silakan. Ya, baik. Yang pertama-tama saya perlu menyanggah bualan Hadi Selebes tadi yang mengatakan banyak akan mu'alaf malam ini. Siapa yang mau mu'alaf? Kita ketawain aja ya. Lalu banyak berpindah ke channel saya. Perasaan dari tadi yang menonton channel saya itu mulai dari 100, 200, sekarang 392, hampir 400. Naik terus ya. Jadi ini kan memang omong kosong yang dijual oleh pihak-pihak polemikus Islam ini. Kayak gini-gini ini ya. Yang tidak ada buktinya ya, begitu ya. Jadi siapa yang mu'alaf? Ya, tidak ada yang mu'alaf gara-gara ini ya. Bahkan merujuk kepada penelitian Jim Samsudin itu mengatakan kekristenan di Indonesia itu bertambah terus setiap tahun ya. Seperti itu ya. Jadi kita perlu riset yang ilmiah, jangan asal bunyi ya. Penonton saya bertambah terus dari tadi. Ya, lalu yang berikut mengenai Maria tidak pernah mengatakan Yesus Allah. Nah, ini asumsi di balik pernyataan ini mengindikasikan bahwa sesuatu yang disebut Allah itu ditentukan oleh pengakuan manusia, karena Maria adalah manusia, atau pengakuan oleh si ibu. Loh, kalau kealahan kealahan satu Allah itu ditentukan oleh pengakuan orang, maka itu bukan Allah itu. Bukan Allah. Kealahan Allah itu ditentukan oleh naturnya, sifat-sifatnya. Ya. Jadi tidak memerlukan pengakuan Maria, ya. Yesus itu Allah atau tidak memerlukan pengakuan Maria. Walaupun ya, kalau kita meneliti Injil dengan sangat-sangat serius ya, itu Maria memandang Yesus itu sebagai Tuhannya dan juru selamatnya. Ya, sebagai Tuhannya dan juru selamatnya, seperti itu. Nah, jadi tetapi itu tidak penting menurut saya, karena apakah Yesus Allah atau tidak itu ditentukan oleh naturnya, oleh sifat-sifatnya, bukan oleh pengakuan manusia. Ya, seperti itu. Lalu kemudian masalah Allah, kealahan Yesus meninggalkan dia di atas kayu salib. Itu siapa yang berkata demikian? Waktu Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah teriakan yang lahir daripada penderitaan kemanusiaan Yesus ketika menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia.
Maka di dalam penderitaan yang maha berat ini, karena di dalam bagaimana dia menjalankan penebusan itu, murka Allah ditumpahkan kepada Yesus di atas kayu salib. Maka dalam konteks ini dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tidak berarti bahwa kealahan Yesus terpisah dari kemanusiaannya. Ya, tapi itu teriakan dari kemanusiaannya yang sekarat menanggung hukuman neraka oleh karena dosa-dosa manusia. Hukuman neraka yaitu murka Allah yang ditumpahkan kepada dia. Maka dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tidak memaksudkan bahwa kealahan Yesus dan kemanusiaannya terpisah. Lalu Anda tanya lagi nanti mungkin kalau ada kesempatan. Kalau begitu, kalau memang kealahan Yesus dan kemanusiaannya tidak bisa dipisah, kenapa masih teriak? Kenapa masih menderita? Iya jelas karena kemanusiaan Yesus itu adalah manusia dan menderita. Kalau kealahannya tidak menderita. Dan teriakan pribadi Logos di atas kayu salib itu mewakili penderitaan kemanusiaannya yang sedang menghadapi murka Allah karena dosa. Ya, itu makna daripada teriakan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan keterpisahan antara natur kemanusiaan dan kealahan Yesus. Lalu dikatakan tadi bukti bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia. Kalau manusia tidak usah katanya tadi ya. Jelaslah Yohanes 1 ayat 1 saya ulang-ulang katakan pada mulai adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, itu bukti kealahan Yesus. Waktu Yesus berkata ada, aku ada, itu bukti kealahan Yesus, kekekalan Yesus. Ketika Yesus mengampuni dosa, itu bukti kealahan Yesus. Itu yang Anda bantah, itu yang Anda tutup. Itu yang Anda katakan itu bukan. Lalu kemudian mencari-cari alasan kemudian untuk memberikan sanggahan yang tidak masuk akal dan tidak rasional sama sekali. Yang sama sekali berbeda dengan apa yang dikatakan Alkitab. Seperti Suma tadi, kutip Amsal. Padahal itu terjemahannya salah. Lalu kutip Yeremia, itu tidak nyambung. Baik, waktunya sudah. Pak Pendeta di mute dulu. Pak Pendeta di mute dulu. Ya. Baik, terima kasih. Pak Pendeta MIM dengan sangat tenang ya. Mengurai persoalan yang dikemukakan oleh Bung Handi. Terima kasih untuk jawabannya yang begitu tenang. Dengan berakhirnya sesi ini, kita sekarang beralih pada sesi yang terakhir, yaitu penanya dari pihak Kristen kepada Bung Suma. Ya. 1 menit menyangga boleh? Sudah berakhir ya. Oke. Jadi ya sudah berakhir. Saya pikir cukup. Silakan dinaikkan dari penanya Kristen. Pak Pendeta. Pak Felix, saya coba naikkan. Ditanya nanti ya. Ditanya kalau bukan dari Kristen ya terpaksa nanti Pak Felix saja yang bertanya. saya coba naikkan ya Pak. Saya coba naikkan Pak. Saya coba naikkan. Ini ada, coba saya siapa? Tunggu. Oh iya, saya siapa? Oke, saya tanya Pak, saya siapa? Tolong di mute dulu Pak Pendeta. Pak, saya siapa? Bisa buka mic-nya? Kok mental ya? Sudah mental dia. Saya masukkan yang lain, Pak. Saya masukkan yang lain aja, Pak. Ya, coba dinaikkan. Siapa ini? Selamat malam. The Black ya? Ya, iya. Selamat malam. Kristen atau Muslim? Saya Kristen, Pak. Bertanya-bertanya mau cuma. Oke, baik. Kristen ya? Ya. Oke. Baik. Waktu Anda untuk bertanya 2 menit. Akan ditanggapi 5 menit oleh Bung Suma.
Kemudian dikembalikan Anda menanggapi balik 5 menit, lalu terakhir oleh Bung Suma 5 menit lagi. Waktu Anda 2 menit dari sekarang, waktu berjalan Anda berbicara. Dipersilakan. Ya, yang pertama-tama ya, saya mau mengucapkan apa ya sama Pak YMYM ya. Jadi ini topiknya tidak seimbang ya, ini satu arah ya topik. Jadi bagaimanapun dia juga menanyakan kealahan dari pihak Muslim ya. Nah begini, Islam mengakui itu agama tauhid, sementara tauhid sendiri tidak ada di dalam Al-Quran. Apapun itu cari-cari tidak ada itu tauhid. Dan mereka mengakui bahwa tauhid itu adalah satu ya. Nah, di dalam Islam tauhid itu adalah satu tok ya. Tetapi nyatanya mereka Allah SWT itu memiliki yang namanya 20 sifat Allah. Ya, pertanyaan saya ya. Di mana berada 20 sifat Allah ini? Di dalam Allah itu sendiri yang 100%? Apakah Allah Anda 100%? Ya, pertanyaan pertama, Allah Anda itu 100% apa tidak? Ya, yang kedua, di mana berada 20 sifat Allah ini? Di dalam Allah itu sendiri, yang artinya kalau di dalam dia sama dong kayak dewa, lebih banyak daripada Kristen kan gitu. Atau dia melekat, berarti bisa lepas. Ya 20 sifat Allah ini lepas. Atau di luar gitu, bisa dipanggil gitu. 20 sifat Allah yang namanya kekal, baka, Allah itu ya wujud gitu ya. Yang 20 sifat Allah ini. Berada di manakah Pak? Jadi intinya begini, pertanyaan saya. 100% yang dikatakan Allah itu bukan mutlak. Ya bahkan 20 sifat Allah ini harus ada di dalamnya. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa Allah Islam itu adalah 100% Allah, tetapi di dalamnya ada 20 sifat Allah? Ya, yang artinya bahwa gugurlah bahwa pernyataan Islam itu Allahnya itu satu. Karena di dalamnya ada 20 sifat Allah. Silakan Bapak menanggapi, silakan nanti saya tanggapi lagi. Iya. Baik, waktunya sudah habis. Jadi saya pikir Bung Suma, Ustadz Suma, udah bisa menangkap, memahami itu. Intinya, bagi Islam itu hanya ada satu Allah, tetapi bagaimana kaitannya dengan 20 sifatnya itu? Apakah masih boleh dikatakan hanya satu Allah? Tolong waktunya disetting dulu. Memang ini keluar, tapi saya pikir tidak problem. Bisa dijawab ya, dan saya minta fokus untuk menjawab pertanyaan itu. 5 menit untuk Pak Ustadz Suma. Anda berbicara, waktu pun bergerak. Dipersilakan Pak Ustadz. Oke, baik, makasih ya. Jadi kemudian ada upaya ya untuk menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sembahan Kristen yang terdiri dari 3 pribadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu telah menekankan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Nah, aku di sini adalah hakikat yang berdiri sendiri, yang kemudian memiliki sifat. Kemahakuasaan Allah sebagai pencipta langit dan bumi itu memiliki sifat. Yang saudara maksud tadi adalah sifat 20 yang melekat pada diri Allah. Jadi saya jelaskan. Sifat-sifat ini kemudian dikelompokkan menjadi 4 sifat. Yang pertama adalah nafsiyah. Sifat yang berhubungan dengan esensi Allah itu sendiri. Sifat wajib Allah yang termasuk ke dalam bagian ini diantaranya adalah wujud. Wujud itu adalah ada. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat salbiyah. Apa itu? Sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah seperti baka, ya, wakalaful il hawadisi atau qiyamuhu binafsihi atau wahdaniyah. Jadi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kemudian Allah itu
Maha Esa berdiri sendiri. Kemudian qiyamuhu binafsih, dia ada tanpa ada sekutu pada dirinya. Lalu kemudian lil hawadisi, berbeda dengan makhluk, berbeda dengan apapun. Dia berdiri sendiri, laisa kamitslihi syai'. Lalu kemudian yang ketiga adalah sifat ma'ani. Sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatannya itu sendiri. Di antaranya adalah iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Di mana ilmu-ilmu ini adalah dia yang memiliki sendiri. Maha mengetahui, maha berkehendak, maha berkuasa, ya, maha mendengar. Dan itu tidak dimiliki oleh makhluknya, tidak dimiliki oleh esensi lain. Yang lain cuma mendengar, dia maha mendengar. Lalu kemudian yang keempat itu adalah sifat ma'nawiyah. Apa itu? Sifat-sifat yang melekat pada dirinya yang terkait dengan sifat-sifat ma'ani yang tadi. Terkait dengan sifat yang ketiga tadi. Apa itu? Maha berkata, maha berfirman, maha melihat, maha mendengar, maha hidup, maha mengetahui, maha berkehendak, maha kuasa, berfirman, dan seterusnya. Itulah Allah. Makanya Islam sederhana kali ketika ditanya tentang konsep ketuhanan. Termaktub di dalam surah Al-Ikhlas. Ya, di dalam surah Al-Ikhlas itu sudah sangat jelas konsep Islam terkait dengan ketuhanan. Tidak seperti yang digambarkan oleh pendeta MYM, sekolah tinggi-tinggi, tapi faktanya terjun bebas ketika ditanya tentang konsep ketuhanan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, Allah adalah Tuhan yang berdiri sendiri, tanpa sekutu, tanpa ada embel-embel, menjelma, inkarnasi, dan seterusnya. Dia ahad. Utuh dia. Dia tidak 3 pribadi, atau 10 pribadi, atau 20 pribadi, lalu dikatakan satu. Itu adalah doktrin dogma yang mematikan akal. Yang kedua dikatakan Allahus Somada. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi Allah itu sumbernya segala sesuatu. Bukan Tuhan itu meminta. Seperti Tuhannya Pak MJM. Minta kepada Tuhannya umat Islam. Mengenegahkan tangan ke langit. Ya Bapak. Itu bukan Tuhan itu makhluk. Dan ternyata di ending dialog, Pak MYM mengakui bahwa dia menyembah kepada makhluk yang meminta kepada Tuhan yang ada di langit. Allahus Somada. Dan yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah yang kami sembah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Sementara Tuhannya Pak MYM, begitu Maria ngedan, dinetein dia. Dan itu Tuhannya Pak MYM. Dan dia katakan tadi 100% manusia juga ikut di dalam keterlibatan dalam penyembahan. Tuhan kami adalah 100% manusia, 100% ilahi. Dan itulah yang kami sembah. Berarti sembahannya ada unsur kemanusiaan. Ada unsur makhluk yang pernah netek sama emaknya. Itu tidak disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, saya menanyakan mengenai Allah SWT, bukan mengenai kekristenan. Sabar. Pegangan yang kencang kalau bertanya kepada saya. Sabar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Yesus setara dengan Paulus, Yesus setara dengan Nikodemus, Yesus setara, bahkan Pak MYM lebih hebat daripada Yesus. Karena MYM lebih tahu Yesus daripada Yesus itu sendiri. Yesus tidak pernah tahu dirinya kalau dia adalah 100% Tuhan. Tapi MYM tahu kalau Yesus adalah 100% Tuhan. Demikian. Baik, waktunya sudah habis. Ya, saya minta supaya jangan ada yang menyelah, sabar dulu. Jangan menyelah ketika lawan bicara sementara berbicara ya. Kita patuh pada aturan. Sekarang 5 menit waktu diberikan kepada Anda, Pak Desok, untuk silakan menanggapi balik apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suma. Dipersilakan Pak Desok. Iya, kelihatan sekali ya, ini penghujat jalanan ini orang ini. Jadi yang saya tanyakan mengenai Allah SWT dijawabnya mengenai Yesus ya. Jadi orang seperti ini nggak layak berdiskusi secara profesional dan secara dalil dan intelektual ya. Jadi sayang Pak MYM untuk berdiskusi dengan orang ini. Karena sama saja Anda membuang mutiara ke mulut babi. Orang ini cocoknya menghujat ya. Penghujat dan penghujat gitu ya. Jadi saya pikir tadi saya tanya tadi mengenai sifat-sifat Allah itu. Dia katakan melekat. Berarti bisa lepas dong. On off dong. Ya, sifat-sifat Allah itu.
Jadinya kelihatan sekali ini Muslim nggak ngerti mengenai Allah SWT-nya sendiri. Seharusnya itu di dalam. Jadi kalau di dalam dia nggak akan bisa keluar dan nggak akan bisa lepas ya. Tetapi apa kata dia? Dia bilang melekat. Ya, menempel. Mentah nggak tahu saya dia pakai lem apa ini bisa nempel begini. Ya, jadi seperti ini orang-orang seperti ini kurang ilmu Pak MYM. Sama saya di teman Telebes tadi ya. Telebes tadi itu orangnya penghujat juga ya. Jadi ditanya dia MYM menghina pribadi, tetapi dia sendiri menghina pribadi Pak WM. Ya orang munafik gitu. Ini juga sama. Zuma ini juga munafik. Ya, ilmunya nggak ada sama sekali. Ini penghujat jalanan. Kalau dibilang penghujat ini siapa yang bilang saya penghujat ini? Penghujat jalanan kamu. Ya, saya minta tenang, tolong fokus memberikan Siapa yang jawaban. bilang Penghujat jalanan. Laporin saya ke polisi kalau saya menghujat. Jadi kalau semua kamu ingin berdiskusi Laporin ke polisi dan kamu di bertanya, Jakarta ini. Tolong tenang. Bang Hadi biarin Bang Hadi biarin. kamu hanya bertanya, nggak boleh menjelaskan. Bang Hadi biarin. Saya minta jangan disilah. Ya, jadi Kasihani dia Bang Hadi. Rumah Kasihani dia Bang Hadi. Kasihani mereka Bang. Kita Tolong Muslim tenang. Bang Hadi, bukan Kristen kita. Udah, kita Muslim Bang. tidak layak Kita Pak Muslim. untuk. Udah, saya boleh bicara. Ya, tolong fokus ya. Penghujat jalanan Tolong. ini nggak layak untuk diskusi intelektual Pak YMM. Cocoknya ini sama-sama kita gitu. Ya, dia katakan tadi bagaimana sifat Allah 20% melekat itu. Nempel dong. Nggak tahu pakai lem apa itu bisa nempel. Halo? Waktunya di pause. Di pos. Ya, waktunya di pause. Tolong. Ya, oke, sudah di mute. Ya, saya minta fokus ya untuk memberikan jawaban. Silakan Ya. Pak Desok Ya, dilanjutkan. jadi irasional dia menjelaskan mengenai Allah SWT-nya itu. Allah SWT-nya itu bergantung kepada 20 sifat Allah itu. Tanpa salah satu dari 20 itu, dia bukan sifat Allah gitu. Dia bukan Allah tanpa 20 itu. Jadi sama saja ini orang on off. Kalau dia melekat pakai lem apa dia? Apa pakai lem setan supaya lengket terus gitu? Jadi irasional menjelaskan ini. Yang benar itu ya, Allah SWT itu memiliki 20 sifat Allah itu di dalam. Jadi sama seperti dewa. Dewa-dewa itu juga memiliki ada 20 di dalamnya. Ya, ini pengertian dari kaum Mu'tazilah. Jadi penghujat seperti ini nggak cocok untuk dibawa diskusi intelektual. Mereka nggak ada isinya. Ya, di dalam kepalanya itu nggak ada. Diajari malah mengajari. Seharusnya kalau Anda di sini bicara mengenai kekristenan harus mendengarkan. Bukan mengajari. Karena Anda jadi penghujat, Anda seolah-olah lebih pintar dan mengajari ini. Ya, jadi Anda itu penghujat semua. Zuma, Telebes, dan kawan-kawannya itu anti-anti. Ya, jadi irasional. Ya, Allah SWT itu katanya satu, tapi di dalamnya bergantung kepada 20 sifat Allah. Ya, nggak ada itu namanya tauhid. Anda cari sampai kepala botak. Tauhid itu nggak ada dalam Al-Quran. Itu hanya karangan mereka, karangan ulama, karangan Juma. Yang ada itu ahad. Ya, jadi otak mereka ini hanya menghujat. Tetapi mereka nggak tahu Allah mereka sendiri. Ya, ya begitu juga Muhammadnya sendiri. Ya, dia sanggup merubah ayat Al-Quran. At-Tarim ayat 1. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Muhammad sendiri bisa merubah ayat Al-Quran. Muhammad itu Tuhan bagi mereka. Ya, bahkan murid sahabat-sahabatnya menganggap dia juga sebagai Tuhan. Karena apa? Dia bisa merubah ayat Al-Quran. Ketika terdesak, ya, dia langsung menurunkan ayat. Inilah ajaran-ajaran setan. Begitu. Silakan. Baik, waktunya sudah selesai. Sekarang giliran Pak Ustadz Suma untuk menanggapi balik. Pak
Ustadz Oke, semua baik. berbicara, waktu Iya. bergerak dari sekarang. Silakan Pak Ustadz. Oke. Saya tidak perlu menanggapi apa yang tadi teman kita yang kesurupan itu ya sampaikan. Perlu, karena bagi saya ocehan seperti itu adalah ocehan orang yang sudah kalah, orang yang sudah hancur imannya di depan orang yang beda iman. Dia menjadi saksi bagaimana Pak MYM tadi terjun bebas ya. Jadi wajarlah kemudian kalau kesakitan itu dia curahkan, dia lampiaskan dengan memaki-maki, tapi nggak apa-apa. Jadi dia ibaratkan gini, teman kita ini, forum kita lagi membahas tentang ekosistem, tiba-tiba dia angkat tangan bertanya tentang pembagian ada berapa bahasa daerah di dalam negara Republik Indonesia. Jadi nggak nyambung dia. Otaknya nggak stabil karena emosi. Nah, saya hanya ingin menjawab pertanyaan Bang Handi tadi itu lebih bermanfaat sebelum saya masuk ke tuduhan-tuduhan yang tadi ya. Jadi ketika Bang Handi bertanya Tuhannya Yesus berada di mana pada saat Yesus mati di dalam konsep Kristen, itu dijawab oleh Bible, kitabnya orang Yahudi, bahwa Tuhannya Yesus berada di tempat yang tinggi. Mazmur 91 nomor 9, Yesaya 57 nomor 15, kemudian beberapa dalil dalam perjanjian baru juga yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada di tempat yang tinggi, bertahta di tempat yang tinggi. Jadi salah kemudian ketika siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, siapa yang menampar aku sama menampar dengan Bapa. Jadi itu keliru. Ketika dikatakan sudah sekian lama engkau bersama aku Filipus, tapi engkau bertanya di manakah Bapa itu? Barang siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, itu maksudnya bukan begitu. Jadi Yesus itu bukan Bapa, dan itu sudah diakui oleh Pak MYM bahwa Yesus bukan Bapa. Yesus itu adalah manusia, tapi ada sisi keilahiannya. Nah, itulah yang membuat penanya Kristen tadi itu emosi. Jadi terkait dengan sifat Allah, terkait dengan tauhid. Tauhid itu adalah konsep akidah. Ya, tauhid itu konsep akidah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Sama dengan Tritunggal. Di kitab Anda pun tidak ada dalilnya Tritunggal itu, tapi karikatur yang Anda buat. Berbeda dengan kami. Kalau kami itu dalilnya jelas ada. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana. Itulah tauhid. Tidak ada hakikat Tuhan selain aku. Kalau di dalam Yesaya, kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil, itu jelas dikatakan Yesaya 45 nomor 6. Manusia semua harus tahu. Jadi yang bukan manusia boleh nggak tahu. Kalau manusia wajib tahu kata data itu. Semua manusia harus tahu bahwa akulah Tuhan, tidak ada Tuhan di luar aku. Nah, kalau kalian tidak merasa manusia, maka tidak kena terhadap dalil itu. Tapi kalau Anda merasa manusia, maka tinggalkan menuhankan Yesus. Kenapa? Karena menurut data itu tidak ada Tuhan di luar dia. Sementara Yesus di luar daripada Tuhan itu sendiri. Anda percaya? Tanya Pak MYM. Yesus selamanya 100% manusia, berarti dia di luar daripada Tuhan. Tapi ketika ditanya, apakah pada saat Anda menyembah di situ juga ada Yesus? Katanya iya. Berarti menyembah ciptaan dan menyembah pencipta. Itu sesatnya di situ. Tapi jangan emosi lagi ya, kawannya, santai. Ketika Al-Quran menerangkan bahwa Allah memiliki sifat, bukan berarti sifat dalam arti kata seperti Yesus yang ditempel sifat ketuhanan kepadanya. Bukan begitu. Yesus itu 100% manusia, lalu kemudian ditempel 100% Tuhan. Itu baru ditempel. Itu ditempel dalam arti yang sesungguhnya. Maksud saya, sifat-sifatnya itu kan tadi di awal ketika Anda ingin bertanya, Anda mengatakan seperti dewa, yang terpisah, ada sifat ini dan itu. Saya katakan, itu melekat pada diri Allah. Layaknya Anda, sebagai siapa namanya tadi yang penanya Kristen, layaknya Anda, melekat pada diri Anda sifat emosian. Melekat pada diri Anda itu sifat jengkel, suka emosi, dan kemudian menghujat, mencaci maki. Itu sifat Anda itu nggak bisa dipisahkan. Apakah sifat emosi Anda itu bisa keluar dari diri Anda menjadi pribadi lain? Nggak bisa. Itulah Allah. Jadi sifat yang melekat pada diri Allah itulah Allah itu sendiri. Seperti Anda yang adalah pemarah, itu melekat pada diri Anda. Tidak mungkin Anda kemudian diperintahkan oleh istri Anda, Pak, hari ini marah dong. Oh sorry Bu, sifat marah saya itu sudah pergi jalan-jalan, mungkin besok baru pulang. Nggak begitu, ya. Masa saya ajarin kayak anak TK? Jadi yang diterangkan oleh Al-Quran, sifat yang melekat pada diri Allah itu, itulah Allah itu sendiri. Misalnya,
di dalam Al-Quran, wa awwalu wal akhiru. Jangan lagi Anda mengatakan, Yesus juga. Kok Pak Ustadz terpental ya? Ada itu. Iya, tapi suaranya tidak muncul ini. Coba. Waduh. Ya, boleh saya nanggapi? Waktunya sudah habis dan tidak ada lagi tanggapan balik ya. Tidak ada lagi tanggapan balik. Memang aturannya sudah seperti itu ya. Jadi saya mohon maaf Pak Desop. Dengan berakhirnya sesi ini, maka kita berakhir ke bagian akhir debat ini. Ya, tolong di-mute dulu. Pak Pendeta, tolong di-mute dulu. Pada bagian akhir ini akan diberikan kesempatan untuk closing statement dan kesimpulan dari masing-masing narasumber. Sebetulnya yang pertama akan diberikan kepada Pak Ustadz Suma, lalu yang terakhir oleh Pak Pendeta MIM. Tapi saya pikir kita tunggu sebentar Pak Ustadz Suma. Oh, udah balik. Pak Suma, udah bisa Ya, dengar? Saya dengar, Ya, saya dengar Bang, saya dengar. tadi terpental, waktunya terbuang beberapa detik itu enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa Pak, halal. Silakan. Oke. Nah, sekarang waktunya kepada Pak Ustadz Suma untuk memberikan closing statement dengan kesimpulan yang diperlukan selama 5 menit, kemudian 5 menit. Sesudah itu baru Pak MIM untuk mengakhiri semua ini. Tolong di setting waktunya 5 menit, tolong. Waktunya di setting 5 menit. Baik. Ya, Anda berbicara sekarang Pak Ustadz Suma, waktu pun berjalan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Felix. Anda sebagai moderator, saya salut pada Anda luar biasa ya. Anda dalam hal ini sangat netral, Anda mencerminkan sebagai seorang muslim yang baik, kalau andaikan Anda adalah seorang muslim. Tapi karena adalah Kristen, Anda adalah Kristen yang baik. Jadi gini, terkait dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini, 100% Tuhan dan 100% manusia. Ada kesaksian yang kemudian membantah semua daripada karikatur-karikatur yang dibentuk oleh Pak MYM in the Gang. Pernyataan Yesus di dalam kitab saudara. Di situ diterangkan di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku, kata Yesus, yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang kemudian bersaksi tentang aku. Bahwa dialah yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus ini adalah kesaksian yang nyata tentang dirinya. Jadi ini adalah persaksian Yesus. Sehingga kami umat Islam ketika belajar tentang Bible, kami tidak akan mau menerima kesaksian-kesaksian dari orang Kristen. Selevel apapun dia. Seperti Pak MYM dan seterusnya. Nggak peduli kami dengan itu. Mau dia konsili-konsili sampai 1000 kali pun tidak akan bisa membantah apa yang tertulis di kitab saudara sendiri yang mengatakan Yesus itu 100% utusan, 100% manusia, dan 100% Tuhan itu ada karikatur yang dibangun kemudian oleh konsili yang kemudian diimani oleh Pak MYM. Jadi Yesus mempersaksikan dirinya, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, ada kesaksian yang lebih penting daripada Yohanes, apalagi kesaksian konsili, apalagi kesaksian Pak MYM. Kesaksian Yohanes saja kalah dengan kesaksian Yesus. Jadi bagaimana mungkin kemudian kesaksian-kesaksian yang Anda gunakan ini, karikatur yang kalian bangun, itu bisa mengalahkan kesaksian Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes.
Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa dialah yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah Rasulullah. Sementara yang menjadikan karikatur 100% Tuhan terhadap Yesus, karena mata daripada dunia melihat dan mendengarkan Bible, pernyataan-pernyataan mimbar gereja yang mengatakan Yesus membangkitkan orang mati, Yesus berkuasa dunia akhirat, Yesus kemudian menghakimi, Yesus kemudian ini dan itu. Padahal kata Yesus, semua pekerjaan itu bukan bersaksi bahwa akulah Tuhan 100%. Aku manusia 100%, tapi pekerjaan itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Oke ya. Kemudian, ini oleh-oleh buat teman-teman. Di dalam Yohanes 12 nomor 48, Yesus mengatakan begini. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah punya hakim. Yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi tentang menuhankan Yesus ataupun tidak menuhankan Yesus, itu bukan hakimnya. Bahwa orang Islam itu nanti akan masuk ke neraka karena tidak menuhankan Yesus, itu bukan hakimnya. Yang menjadi hakim adalah perkataan-perkataan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel. Apa perkataan itu? Ya itu tadi yang kubilang. Kesaksianku lebih penting dari semuanya. Bahwa dialah telah mengutus aku. Berarti kamu adalah Tuhan atau utusan Tuhan? Aku adalah utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Jelas ya? Berarti Yesus menghakimi berdasarkan dengan perkataannya. Siapa yang memerintahkan MYM menyembah kepada aku? Adakah perkataanku yang menjadi hakim untuk itu? Tidak ada. Berarti ya siap-siap aja dilontarkan ke api neraka. Untuk itulah kemudian dialog ini harus dibangun supaya banyak yang mu'alaf. Alhamdulillah malam ini saya umumkan kepada semuanya, Bang Valen akan mengikrarkan syahadat di depanku. Terima kasih Pak YM, berkat Anda, Bang Valen barusan nelpon ke saya, dia akan bersyahadat mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Dia tadinya adalah Kristen, dia lawan debat saya beberapa tahun yang lalu, kemudian menjadi praktisi Yahudi. Alhamdulillah, malam ini dia menyatakan dia adalah seorang Muslim. Terima kasih. Demikian narasi closing statement dan kesimpulan yang disampaikan oleh Ustadz Suma. Dan berikut waktu diberikan kepada Pak Pendeta MYM untuk menyampaikan closing statement sekaligus kesimpulan. Dengan berakhirnya Pak Pendeta acara kita, waktu diserahkan kepada Pak Pendeta berbicara. Waktu pun bergerak. Dipersilakan Pak Pendeta. Halo Pak Pendeta. Bentar. Tolong di pause dulu waktunya. Ya, dikembalikan ke 5. Baik, Pak Pendeta. Silakan. Ya. Waktu. Ya, baik. Yang pertama-tama lucu sekali saja Suma ini ya. Bangga sekali. Valen akan bersyahadat. Tapi itu sekaligus akan menyatakan kepada orang-orang Kristen siapa Valen sebetulnya. Kalau betul ya, ini seandainya betul yang dikatakan Suma bahwa Valen akan bersyahadat. Karena memang orang Kristen selama ini mengatakan Valen itu ya Yudaism KW ya. Yudaism KW begitu ya. Dia sebetulnya adalah Muslim begitu ya. Ya, Yudaism KW ya pindah ke Islam. Itu hanya membuktikan sebetulnya permainan-permainan semacam ini adalah permainan-permainan yang terlihat menang ya terhadap Kristen, tapi permainan kotor ya seperti itu. Ya baik ya, dan kita tidak perlu sedih ya kalau Valen pindah. Kalau masih ada ribuan seperti Valen pindah ke Islam, kita tidak rugilah. Karena orang Kristen itu adalah mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi, ya. Hanya mereka yang disebut sebagai orang Kristen, ya. Jadi yang Kristen KTP, yang Kristen abal, semua ke Islam, Kristen tidak rugi apa-apa. Sama sekali tidak rugi, ya. Lalu yang kedua,
saya tidak perlu lagi menanggapi omong kosong daripada Suma tadi ya, yang kutip-kutip ayat dan ditafsir seenaknya sendiri, sesukanya sendiri ya. Saya hanya mau katakan yang kedua, bahwa dalam seluruh rangkaian debat ini terlihat bahwa Suma itu berulang-ulang bersaksi dusta tentang perkataan-perkataan saya. Misalnya tadi istilah pribadi ya. MYM bilang kemanusiaan Yesus punya pribadi manusia, itu kebohongan. Maka saya bilang bodoh tadi. Berulang-ulang semacam itu terjadi. Lalu ini tadi saya nangkap juga dari pernyataan dia tadi ini. Waktu buat closing statement. Dia bilang, bilang Yesus itu manusia dan ada sisi keilahiannya. Saya tidak berkata begitu. Ini kebohongan Suma lagi. Kita orang Kristen tidak pernah berangkat dari kemanusiaan Yesus. Kenapa tidak berangkat dari kemanusiaan Yesus? Karena kemanusiaan Yesus itu ditambahkan kemudian pada saat inkarnasi. Maka starting point kita adalah logos ilahi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itulah starting point kita kalau bicara tentang Yesus. Jadi Yesus adalah logos ilahi yang kekal. Firman Allah yang kekal. Yang kemudian mengambil natur manusia, sehingga naturnya sekarang ada dua. Allah 100%, manusia 100%. Maka kita selalu berbicara adalah apa? Yesus adalah Allah 100%, dan ketika mengambil natur manusia, mempunyai natur manusia 100%. Kita tidak pernah memulai dari kemanusiaan Yesus. Itu hanya omong kosong Suma. Nah, banyak karikatur-karikatur semacam ini yang Suma buat. Yang orang Kristen tidak katakan demikian, tapi dia putar balik. Dan memang saya setuju dengan saudara tadi, memang Suma ini penghujat. Ya, kenapa penghujat? Karena memutarbalikkan perkataan orang Kristen. Saya tidak pernah berkata Yesus itu manusia punya sisi keilahian. Saya sesat kalau begitu. Saya mengatakan Yesus adalah Allah yang kemudian mengambil natur manusia sehingga punya natur manusia. Ini pernyataan standar dari iman Kristen. Saya kalau bilang Yesus manusia punya sisi keilahian, itu kacau itu. Nah, kekacauan-kekacauan seperti ini dibuat oleh Suma. Dibuat oleh orang-orang seperti Handi Selebes itu tadi. Seperti Nandar ya. Jadi mereka-mereka ini adalah penghujat. Betul, setuju saya dan itu, saudara tadi itu. Penghujat dalam pengertian, mereka putar balikan doktrin Kristen, mereka putar balikan pernyataan-pernyataan orang Kristen, lalu mereka serang sendiri. Tapi mereka serang sendiri orang-orangan yang mereka buat, lalu mereka merasa menang sendiri, lalu mereka peduli. Itu kemenangan omong kosong. Itu kemenangan omong kosong sama sekali, ya. Kita tidak sama sekali tidak terganggu dengan itu. Lalu masalah itu tadi ya, apa namanya? Dia kutip Handi Selebes tadi ya, masalah Yesus itu mati, ya Yesus itu disalib. Kalau berbicara sisi kemanusiaan Yesus, waktu Yesus mati itu artinya keterpisahan antara tubuh dan jiwanya. Tubuhnya dikubur, jiwanya ke surga. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tetapi pada saat yang sama, kealahan Yesus sebagai logos ilahi tidak bisa dipisah dari apa? Kemanusiaannya, khususnya dalam jiwa atau rohnya sebagai manusia. Seperti itu. Baik, waktunya sudah selesai. Di-mute dulu. Di-mute dulu. Oke, waktunya sudah selesai. Dengan berakhirnya closing statement dari Pak Pendeta MYM, maka rangkaian perdebatan ini pun sudah berakhir. Untuk menutup acara debat yang begitu ramai ini, izinkan saya untuk mengatakan begini. Yang namanya kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran selalu dicari tetapi sukar untuk ditangkap. Dalam kaitan dengan pembahasan tentang Yesus di malam hari ini, saya sampaikan apa yang diucapkannya. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengenai perdebatan di malam hari ini, segala macam dinamikanya, baik dari aspek metodologi
maupun esensi atau substansi daripada materi debat di malam hari ini, dan bagaimana cara kedua debater ini menyampaikannya dikembalikan kepada para netizen ataupun para pemirsa kedua channel, baik channel MYM GKKR maupun channel daripada Zulkifli M. Abbas Official. Lalu pada akhirnya saya ucapkan Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Pendeta MYM, begitu pula kepada Pak Ustadz Zuma, dan semua partisipan yang hadir. Saya ucapkan terima kasih. Lalu saya mewakili semua, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang dilontarkan atau disampaikan oleh kedua debater yang tidak berkenan di hati Anda semua. Demikian pula saya mohon dimaafkan. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Waktu saya kembalikan kepada Pak Pendeta MYM sebagai pemilik channel. Dipersilakan, Pak. Ya, baik. Oke, saya pamit Pak ya. Makasih banyak Pak. Pak Felix dan juga Pak MYM. Iya, gimana? Gimana Pak? Jadi, saya menilai seluruh debat ini, saya underestimate ya. Saya betul-betul melihat ini debat tidak berbobot ya, kalau menurut saya ya. Jadi entah Ustadz Zuma mau menilai secara lain, silakan saja ya. Dari salah tangkapnya Ustadz Zuma kepada saya, sehingga saya kira yang berencana debat besok pun itu tidak akan bagus juga, sama saja saya kira ya. Tidak akan berkembang lagi kepada tingkat yang lebih ilmiah atau tingkat yang lebih intelektual yang betul-betul merepresentasikan argumentasi lawan, baru kita bantah ya. Saya tidak melihat Zuma merepresentasikan pernyataan saya lalu dia bantah hari ini. Semua itu karikatur ya. Itu dia dimaafkan saya kalau saya agak keras tadi mengatakan demikian dalam interaksi langsung itu ya. Tidak apa-apa. Begini, kalau melihat dari yang debat hari ini, saya kira sia-sia tidak ada guna untuk lanjutkan debat ini. Debat semacam ini bagi saya itu debat yang begitu rendah dan tidak ilmiah sama sekali. Ya, baik, itu ya. Jadi besok dibatalin, Pak. Ya, pertimbangan kedua, kalau Anda masih mau melanjutkan, kita gantian. Sekarang topik tauhid. Saya akan terus menyerang dan Anda bertahan. Sama seperti saya, engkau serang mengenai kealahan Yesus. Kalau Anda setuju itu, boleh kita lanjut besok. Jadi topiknya tauhid. Silakan. Boleh. Tauhid. Topiknya cuma tauhid saja. Dan saya akan menyerang. Silakan. Ya, kalau Anda setuju. Ya, tapi kalau tidak setuju, kita abaikan saja. Saya setuju, Pak. Saya setuju. Ya. Moderatornya siapa? Nanti ditentukan oleh tim saya pastinya. Di Zoom ZZZ. Di Zoom apa? ZZZ, Pak. Yang kemarin kita ketemu. Ya. Jadi topiknya hanya tauhid saja. Ya. Tidak ada yang lain. Tidak bahas Trinitas, tidak bahas lain-lain, tidak bahas Alkitab, tidak bahas Yesus, tidak bahas apa. Topiknya tauhid saja. Baik, Pak. Baik. Jadi kesimpulannya besok. Terima kasih Pak Pendeta. Semua? Iya, baik Pak. Ada suara noise. Iya. Oke. Ya, salam. Mungkin saya pamit Pak ya. Pak MYM, kita jumpa besok Pak. Mungkin jam 9 waktu tempat saya atau jam 8 di tempat Bapak. Tema kita tentang tauhid. Jam 8 terlalu malam saya di sini nanti. Anda juga lebih malam lagi itu. Jam 7 aja kita mulai. Jam 7 di sini. Baik. Jam 8 di tempat Anda. Oke, baik Pak. Baik. Oke, saya pamit Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Saya mohon maaf atas segala kehilapan yang saya lakukan. Ya. Terima kasih Bang Felix. Sekali lagi saya pamit. Ya, selamat malam dan sehat selalu. Baik, selamat malam.
Oke, sahabat-sahabat sekalian, ya di penghujung pernyataan daripada Pak MYM, nyaris saja besok itu tidak jadi, dia karena kelihatannya dia sudah kapok, nggak mau lagi dengan kita berdialog tentang agamanya ya. Suara saya kedengaran kan, teman-teman? Suara saya kedengaran kan? Jadi dia menantang kembali terkait dengan tema yang dia mau membahas tentang tauhid. Ya, jadi kita akan bahas tauhid. Mana lebih bagus ya? Itu adalah pintu yang dia buka untuk hatinya untuk mengenal Allah. Jadi ada baiknya memang ketika Pak MYM ini ingin membahas tentang Allah, ingin membahas tentang tauhid, kesempatan dia untuk kemudian membuka diri menerima hidayah. Karena jujur, kalau saya melihat dari mentalnya beliau tadi itu udah hancur lebur itu dengan pernyataan dia, sehingga dia mengejar saya dari sisi pandangan dia terhadap materi-materi yang saya sajikan. Dia seakan-akan bukan seakan-akan, dia menuduh bahwa saya itu tidak memahami tentang dua natur. Dia menuduh bahwa saya itu seakan-akan tidak ngerti konsili-konsili. Ya, saya hanya tidak ingin digiring, teman-teman. Sebagai kristolog pasti saya belajar tentang konsili Efesus. Ya, pasti saya belajar Kosedon dan seterusnya. Tidak berani kita terjun dalam dunia apologet kalau kita tidak pernah mempelajari tentang ini. Cuman yang menjadi kemudian cakupan daripada materi Pak MYM itu adalah bagaimana kemudian dia menjamu hipostatik di dalam pengajarannya antara Yesus dan Yesus dan Bapaknya itu tadi. Dia menggiring kita ke sana, dia menggiring saya ke sana. Bagaimana kemudian dia membagi hipostatik di dalam persatuan pribadi, di mana istilah ini adalah mencakup terhadap Theos Bapa, Theos Putra, dan Theos Roh. Saya tahu, saya ngerti tentang itu. Hanya saja saya tidak mau digiring ke sana. Saya tidak mau netizen itu menyaksikan Pak MYM memamerkan dirinya bahwa dia adalah pernah sekolah tinggi, dia ilmiah, dia logik dan seterusnya. Saya nggak mau itu, percuma, karena ujung-ujungnya ya sama seperti Kristen-Kristen yang selama ini kita ajak dialog. Apa itu? Pagan, kan gitu ya. Sekira teman-teman semua tadi mendengarkan bagaimana dengan gagahnya di ujung pertemuan di ujung sesi terakhir tadi sebelum closing. Ya, kita ada adu argumen. Ketika saya tanyai, apakah Anda menyembah satu pribadi? Yes. Di satu pribadi itu apakah ada 100% kemanusiaan Yesus ikut? Yes, katanya. Artinya sudah terjawab bahwa benar-benar sembahan daripada Pak MYM itu adalah manusia dan juga kemudian ilahi, katanya. Tapi ilahinya pun ini perlu dipertanyakan, teman-teman. Karena menurut penulis kitab Wahyu di dalam Pulau Patmos itu, di Pulau Patmos, ilahi yang dimaksud itu adalah roh bertanduk 7 dan bermata 7, dan itu tidak disifati oleh Allah. Itu tidak menjadi wujud daripada pencipta langit dan bumi. Bahkan kalau kita melihat beberapa saat yang lalu, seperti Pak Jabat, dia mengakui bahwa Tuhannya bertanduk. Sama seperti setan juga bertanduk. Dan itu ada lambang kekuasaan, katanya. Inilah yang saya katakan bahwa saya tidak ingin teman-teman netizen itu menghabiskan waktu untuk melihat sesumbar yang keluar dari mulut MYM bahwa dia adalah S1, S2, S3, S-tontong dan seterusnya dalam kajian-kajian teologi. Kenapa? Pada endingnya kemudian saya sudah sering berdialog dengan level apapun di dalam kajian-kajian kristologi itu. Dan apa finalnya, teman-teman? Finalnya apa? Yaitu tadi, menyembah anak Maria. Nah, inilah yang saya ramu kemudian. Saya tidak ingin digiring ke sana. Kalau saya menghabiskan waktu untuk membahas tentang latar belakang konsili Nicea, kemudian membahas tentang apa-apa saja yang dihasilkan dari konsili